Dan kepada Bapak Ibu, kami harapkan, kami himbau agar memperhatikan jarak pandang terhadap monitor, PC, laptop, ataupun mobile device yang digunakan. Kemudian Bapak Ibu juga dihimbau untuk memperhatikan kenyamanan ergonomik posisi duduk selama kegiatan berlangsung. Perhatikan juga bahaya listrik pada kabel charger, stop kontak, atau saklar di sekitar kita. Bapak Ibu, jika menggunakan headset atau earphone, diharapkan tidak lebih dari 60 menit dengan batas 60% dari volume maksimal. Dan jika terjadi bencana, segera lakukan langkah pengamanan sesuai dengan standar di area masing-masing. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemik dan selamat mengikuti acara. Pastikan semuanya siap sehingga materi hari ini bisa Bapak Ibu terima dengan baik. Selanjutnya, saya akan sampaikan tata tertib untuk acara talkshow pada hari ini. Bapak Ibu, acara talkshow akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam dan diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengganti nama ID dengan format nama underscore asal rumah sakit atau asal institusi. Peserta kemudian diharapkan wajib membuka kamera jika memungkinkan ya Bapak Ibu, dan selama acara berlangsung diharapkan semua dalam kondisi mute atau mematikan speaker sehingga tidak mengganggu kegiatan, kecuali Bapak Ibu dipersilahkan untuk berbicara. Semua peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui raise hand dan bicara setelah dipersilakan oleh pembawa acara, atau langsung mengisi di kolom chat dengan mengetik kata tanya lalu lanjutkan dengan menuliskan nama dan pertanyaan secara ringkas. Bapak Ibu, nanti di akhir acara akan kami kirimkan juga link daftar hadir dan Bapak Ibu diharapkan bisa mengisi link daftar hadir yang akan kami berikan nanti. Baik Bapak Ibu, inilah narasumber kita, Dr. Devi SPGMSI. Beliau adalah lahir di Bondowoso 24 Desember 1983 dan beralamat di Greenview Regency Blok 19 Kepuh Harjo. Pendidikan terakhir beliau sebagai spesialis jantung dari FK Universitas Brawijaya. Aktivitas saat ini sebagai Kepala Bidang Yanmed di Rumah Sakit Umum UMM, kemudian sebagai Ketua Ikatan Alumni FK UMM, dan tentunya dia sebagai salah satu surveyor hebat LARSI. Baik, saya sapa Dr. Dedi Iwan. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, segar sekali ya, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini dokter akan memberikan materi terkait dengan Code Blue dan BHD, begitu Dokter ya? Iya, betul sekali. Baik, 2 jam ke depan ini adalah waktu untuk Dokter Dedi bisa untuk memaparkan materi. Dilanjutkan nanti kita dengan tanya jawab di jam berikutnya, mungkin 45 menit atau 60 menit dokter bisa memaparkan materi dulu, kemudian 1 jam berikutnya kita akan berdiskusi. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan Dokter Dedi untuk memberikan materinya. Silakan Dokter. Baik, terima kasih. Suara saya sudah jelas ya, Bu? Sangat jelas. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah bisa terlihat materinya ya, Bu? Jelas Dokter, silakan. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Yang pertama dari jajaran pengurus LARSI, Ibu Ketua Umum Misarkia, dan juga segenap pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk sharing ya. Jadi pagi ini kita sharing terkait dengan BAD dan Kodbu. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu surveyor dari LARSI yang tentunya juga semangat ya ikut bergabung hari ini meskipun hari libur, tapi insya Allah tanggalannya dari merah jadi hitam untuk mengikuti acara dari LARSI Talk Show. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dari seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, pemerhati mutu rumah sakit, dan juga tim akreditasi yang ada di
rumah sakit di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mohon maaf ini mengganggu waktu liburnya, kita isi dengan sharing ya. Jadi kita sama-sama belajar, saya pun tentu masih ada kekurangan. Nanti kita bisa saling sama-sama berdiskusi. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bantuan hidup dasar atau BHD atau kalau di Inggris kan Basic Life Support ya, dan juga Code Blue atau kode biru. Di dalam materi yang akan saya sampaikan memang nanti saya tidak akan mengajari Bapak Ibu bagaimana melakukan BHD ataupun aktivasi Code Blue ya secara khusus, tapi bagaimana di standar akreditasi yang terkait dengan BHD dan Code Blue ini. Jadi nanti akan saya kaitkan antara BHD, Code Blue dengan standar akreditasi. Ya, sedikit akan saya sampaikan tentang mungkin tata laksana BHD maupun Code Blue seperti apa. Jadi fokusnya nanti karena ini kegiatan akreditasi dari LARSI, tentunya akan saya kaitkan dengan standar-standar akreditasi sesuai standar dari Kemenkes yang terbaru. Baik, Bapak Ibu, maaf. Ya, jadi ini literatur yang saya gunakan dalam membuat slide ini maupun dalam penjelasan. Jadi basicnya ada di Guidelines American Heart Association tahun 2020, ini yang terbaru. Ini membahas tentang CPR dan juga ECC ya, jadi bantuan hidup bukan hanya dasar tapi sampai lanjut atau advance. Sebagai pendahuluan, jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar kasus public figure atau orang yang mengalami henti jantung ya. Saya mencoba sebenarnya mencari berita kalau kejadian henti jantung yang ada di rumah sakit yang kemudian tertolong, tapi ternyata saya googling sulit ya. Jadi yang banyak muncul memang kejadian henti jantung pada public figure. Ini yang saya ambil contoh Christian Eriksen. Memang ini tidak kejadian di rumah sakit, jadi bukan aktivasi Code Blue, tapi ini saya hanya mau menggambarkan bahwa kejadian henti jantung atau cardiac arrest itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Dan peran dari Bapak Ibu semua nantinya sebagai penolong ya, sebagai tim Code Blue bisa membantu para korban yang mengalami henti jantung. Karena kalau itu dilakukan dengan tepat, seperti contoh pada pemain sepak bola ya, kalau bapak-bapak mungkin yang mengikuti Euro 2021 kemarin itu jelas di depan layar karena live ya, jadi kita melihat ada seorang pemain yang tiba-tiba kolaps di pinggir lapangan, di tengah lapangan, yaitu Christian Eriksen, pemain dari timnas Denmark ya. Nah, namun yang paling harus kita pelajari adalah bagaimana penanganan di sana ya. Ini saya ambil contoh. Jadi teman setimnya dengan mereka tentunya sudah dibekali ya. Jadi kalau di luar negeri pelajaran terkait BHD, RJP itu sudah diajarkan di tingkat sekolah. Jadi kesadaran, kemampuan mereka tentunya agak berbeda memang di kita. Sebagai contoh, ini kejadian nyata yang kita lihat sendiri di layar TV. Begitu ada seorang temannya yang cardiac arrest, kemudian kolaps di tengah lapangan, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, saling membantu. Tentunya ada tim medis yang segera memberikan pertolongan, ya, yang pakai baju merah-merah di tengah kepungan pemain. Nah, pemain-pemain yang lain itu dia memberikan pengamanan, ya. Jadi itu ada nanti di salah satu poin terkait BHD, yaitu mengamankan pasien, ya. Dalam hal ini kan memberikan perlindungan kepada korban ya, agar tidak bisa secara terlihat langsung oleh para penonton yang lain ya, apalagi biasanya kan ada yang merekam ya. Jadi pemain yang lain itu berusaha menutupi itu karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ini salah satu contoh penanganan yang bagus pada kasus henti jantung. Jadi semuanya saling bantu, tidak perlu menonton ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan ada kasus seperti ini yang banyak adalah penontonnya, dan sekarang yang miris juga tukang rekamnya banyak ya, kemudian nanti diupload di media sosial. Ini sangat berbanding terbalik dengan di sana. Ini adalah contoh saja, jadi bagaimana kejadian henti jantung ketika mendapatkan penanganan yang tepat, dan pasien ini mohon maaf, pemain ini akhirnya kan bisa ROSC ya, jadi bisa sadar kembali, bahkan saat ini pemainnya sudah bisa bermain bola lagi. Kemarin awalnya
di Inter ya, kemudian sekarang terakhir sudah pindah ke Manchester United, bahkan sudah bisa bermain secara normal lagi ya. Itu bila dilakukan penanganan dengan tepat, jadi korban akan selamat. Kemudian contoh yang kedua ini ya di luar negeri juga ya, karena saya mencari di Indonesia sulit ditanya. Jadi bagaimana orang yang bisa survive setelah mengalami henti jantung, tertolong dengan cepat, dengan baik, bisa kembali seperti normal. Jadi seperti tidak pernah sakit ya, jadi hidupnya kembali normal. Ini memang kejadian. Saya pribadi di rumah sakit selama saya pendidikan itu banyak, apalagi pasien-pasien jantung memang rasio di jantung cukup tinggi. Tapi sayangnya kejadian di rumah sakit itu memang tidak ada pemberitaannya ya di orang yang survive, karena mungkin orang biasa. Kalau itu mungkin public figure yang mengalami, itu pemberitaannya kan luar biasa. Di rumah sakit itu contoh yang paling saya ingat adalah pasien ketika mengalami henti jantung sedang menunggu di depan poli. Jadi di poli jantung akan menunggu giliran untuk berobat, tiba-tiba dia kolaps. Kemudian tidak sadar ya, waktu itu ada keluarga dan juga ada perawat yang di luar. Kemudian kebetulan tapi karena di poli jantung di situ ada saya PPDS jantung, ada perawat jantung sebagainya, dan ada juga peralatan untuk resusitasi. Itu mungkin dalam waktu kurang 1 menit kita sudah bisa menolong pasiennya. Dari yang henti jantung baru kita lakukan pijat jantung atau RJP, belum sampai defib, pasiennya sudah kembali sadar ya. Jadi itulah pentingnya waktu ya, ketika itu bisa dilakukan dengan cepat, pasien bisa kembali dengan normal dengan cepat, dan akhirnya pasien bisa sadar kembali, dibawa ke UGD perawatan dan pulang dengan kondisi normal ya. Itu contoh memang nyata ya. Jadi BHD ini bukan hanya sekedar syarat untuk rumah sakit yang penting punya tim kodu, yang penting ya bisa melakukan BHD, tidak, tapi itu bisa sangat bermanfaat untuk pasien-pasien yang mengalami korban henti jantung bila memang kita melakukan dengan tepat dan cepat. Kenapa seperti itu? Ya, jadi dari data ini di American Heart Association 2020 ya, jadi guideline yang tadi ada sekitar di Amerika ya 1,2% individu dewasa yang dirawat di rumah sakit itu mengalami henti jantung ya. Dan kondisi henti jantung itu kan mengakibatkan suplai darah ke otak akan berhenti. Nah, otak sendiri akan mengalami kematian dalam waktu 8 menit jika memang tidak mendapatkan suplai darah. Jadi bisa dibayangkan waktunya sangat cepat ya, 8 menit. Nah, jadi jika tidak tertolong dengan cepat ya, maka sudah menuju ke kematian. Dan dari data disebutkan bahwa adanya keterlambatan penanganannya, terlambatan 1 menit saja itu sudah masih tinggi sih survival rate-nya, kemampuan untuk kemungkinan kembali hidupnya sekitar 98%. Jadi kalau masih 1 menit dari orang itu kolaps tidak sadar, segera dilakukan pertolongan, itu kemungkinan kembali masih besar. Seperti yang saya contohkan tadi waktu pengalaman saya di poli itu memang kurang dari 1 menit. Jadi kita hanya lakukan beberapa kali pijat jantung, pasiennya kembali. Itu kalau tidak dilakukan ya pasiennya meninggal. Ya selain memang karena urusan takdir ya, tapi itu ada usaha dari kita untuk membantu. Kemudian kalau sudah 3 menit ya sudah lewat dari kolaps, nggak ada yang menolong, mungkin orang-orang nggak ngerti bagaimana cara menolongnya, ya sudah survivalnya tinggal 50% atau 50-50. Apalagi sudah 10 menit. Nah, kalau sudah 10 menit ya maka sangat kecil kemungkinan untuk berhasil kembali. Ada beberapa faktor-faktor memang yang bisa mempengaruhi kemampuan orang itu bisa ROSC atau kembali ke normal, yaitu pertama misalnya usia. Tentunya beda orang usia tua dengan usia muda. Jadi organ-organ tubuhnya kan tentu masih bagus yang muda. Kemudian dari segi komorbidnya, ada penyakit penyerta, ya semakin banyak penyakit penyerta maka kemungkinan kembali hidupnya juga kecil. Sebaliknya kalau tidak ada penyakit penyerta ya kemungkinan bisa kembali dengan cepat. Dan di Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia di dalam setiap pelatihan ACLS-nya itu selalu memaparkan bahwa pentingnya dilakukan defibrilasi dalam 5 menit pertama. Jadi ini sejalan dengan standar akreditasi rupanya ya. Jadi memang dasarnya adalah dari literatur bahwa keberhasilan BHD itu bila dalam 5 menit pertama, jadi antara 0 sampai 5 menit bisa dilakukan bantuan defibrilasi atau kejut listrik atau shock. Nah, makanya nanti salah satu standar diakreditasi adalah respon time dari aktivasi kodbu harus kurang dari 5 menit. Karena tujuannya ini, kalau tidak dibikin itu 15 menit, 20 menit ya sudah tidak ada manfaatnya untuk korban henti jantung.
Kemudian kita mengenal adanya chain of survival, jadi rantai kelangsungan hidup, di mana upaya yang kita lakukan, upaya bantuan hidup jantung dasar yang kita lakukan itu merupakan gabungan pengamatan dan tindakan yang tidak terputus, ya, yang disebut rantai kelangsungan hidup atau chain of survival. Sebenarnya dibagi menjadi dua, jadi ada OHCA, out hospital cardiac arrest, dan juga IHCA, in hospital cardiac arrest. Itu alurnya agak sedikit berbeda. Namun di kesempatan kali ini mungkin yang OHCA tidak saya bahas karena ini fokusnya di kodlu rumah sakit, maka saya fokus ke yang dua. Jadi adanya kejadian henti jantung atau cardiac arrest di hospital, di rumah sakit. Rumah sakit itu artinya seluruhnya, ya, bukan hanya di ruang perawatan. Bisa di pos satpam, bisa di parkiran, bisa di kantin dan sebagainya. Intinya kejadian henti jantung di rumah sakit. Kemudian prosesnya dimulai dari pengenalan. Jadi ketika ada pasien tadi pingsan, tidak sadar, kolap, maka harus dilakukan pengenalan awal dengan mengecek respon dan sebagainya. Kemudian bila memang tidak ada respon, baru yang kedua, ya, kita mulai melakukan aktivasi respon darurat. Jadi ini berupa aktivasi code blue, ya. Nanti nomor teleponnya bisa sesuai dengan kebijakan rumah sakit masing-masing atau sistem yang digunakan untuk aktivasinya, monggo menyesuaikan rumah sakit masing-masing. Setelah itu, sambil menunggu tim kodlu datang, tentunya harus dilakukan CPR atau pijat jantung paru, ya, yang berkualitas tinggi. Ya, ini nanti saya berikan contohnya sedikit. Nah, ini harus dilakukan oleh seluruh staf rumah sakit yang menemui orang itu. Jadi tidak menunggu tim kodlu baru dilakukan BAD. Nah, makanya nanti ada salah satu standar seluruh staf di rumah sakit. Artinya semuanya, ya, tenaga medis, tenaga perawatan, penunjang, administrasi, umum, bahkan sampai cleaning service harus dilatih untuk melakukan CPR atau cardiopulmonary resusitasi atau resusitasi jantung paru. Karena ini tidak mengenal tempat, ya. Jadi pasien henti jantung itu tidak bisa milih, dia bisa di kamar mandi, bisa di parkiran dan sebagainya. Sehingga semua orang yang ada di rumah sakit memang harus punya kompetensi untuk melakukan CPR. Nah, sampai di CPR inilah atau resusitasi jantung paru itulah disebut bantuan hidup dasar. Jadi ini yang harus dilatih ke seluruh staf. Harus bisa sampai pijat jantung. Nah, kemudian nanti untuk tahapan berikutnya adalah bantuan hidup lanjut atau advance life support. Nah, ini nanti adalah urusannya tim kodlu, di mana nanti tim kodlu akan membawa emergency kit, ya, ada termasuk defibrilasi, obat-obatan dan sebagainya. Nah, tim advance inilah yang akan melanjutkan untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu utamanya kita harus menilai irama jantungnya. Jadi dia nanti iramanya memang membutuhkan defibrilasi atau shock atau kejut listrik, maka segera dilakukan kejut listrik. Memang kita mengenal ada 3 irama henti jantung, yaitu yang pertama asistol. Asistol itu yang kalau gampangnya gambaran ECG-nya lurus, ya, itu sering kita lihat di sinetron. Jadi ketika di Indosiar, ya, kayaknya, ya, itu ketika ada orang dirawat kemudian garisnya lurus, kemudian dilakukan kejut listrik. Nah, itu yang salah. Jadi pada kasus henti jantung dengan irama yang pertama asistol kita menyebutnya atau garis lurus, ya, ECG-nya itu lurus, gampang dikenali, maka pilihannya cuma pijat jantung, tidak boleh dilakukan defibrilasi. Nah, itu salah satu edukasi yang kurang baik dari film yang kita tonton, ya. Kalau di Korea sih bagus-bagus melakukan syuting itu dengan riset dahulu, jadi tidak asal ada monitor, kemudian ada defibrillator. Nah, nanti kalau irama yang kedua dan ketiga adalah ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia, itu gampangannya yang kayak sandi rumput, ya, jadi nggak teratur, cepat, lebih dari 200 kali per menit. Nah, itu butuh dilakukan kejut listrik. Sebenarnya apa tujuan kejut listrik itu? Untuk merestart. Jadi irama jantung yang sangat cepat tadi itu dikejut dengan listrik supaya kembali ke restart ke awal. Jadi kembali detaknya kembali normal. Harapannya itu, ya. Jadi itu yang membedakan terkait ini. Dan nanti memang advance, jadi butuh pelatihan khusus. Kemudian setelah itu perawatan pasca henti jantung. Tentunya nanti di ruang intensif ketika pasien RUSC. RUSC ini ya, return of spontaneous circulation. Jadi sirkulasinya kembali normal, orangnya sudah tensinya awalnya tidak ada nadi, sudah ada nadi dan seterusnya. Intinya sudah kita dapatkan nadi pada pasien ini. Itu maka selanjutnya harus dilakukan perawatan di ruang intensif sampai nanti fase pemulihan, kemudian sampai pulang. Jadi ini adalah chain of survival dalam rangka
memberikan bantuan hidup jantung kepada pasien. Nanti yang paling penting kita ketahui tadi batasan antara BHD dan bantuan hidup lanjut. Karena ini nanti menyangkut di beberapa standar akreditasi yang harus kita pahami. Ini sedikit pengantar dari saya mengapa BHD maupun KODU itu penting untuk kita rumah sakit melakukan pelayanan yang sebaik mungkin dan secepat mungkin. Jadi sekali lagi tidak hanya sekedar untuk persyaratan akreditasi, ada tim KODU, ada alatnya, tapi tidak pernah kita latih, tidak pernah kita simulasikan, bahkan mungkin ada kejadian tidak berfungsi. Nah, itu harapan dari akreditasi tidak seperti itu, tapi ini menjadi budaya dan memang jalan di rumah sakit Bapak Ibu semua. Nah, terkait BHD dan KODLU, ini standar akreditasi yang terkait, ini kalau yang kami baca ada 3 ya. Jadi nanti yang pertama terkait dengan pelayanan dan asuhan pasien atau bab PAP elemen 2.4, di mana bunyi standarnya adalah adanya pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit ya. Sekali lagi di seluruh area rumah sakit, bukan hanya di ruang perawatan tapi di seluruh area rumah sakit mulai depan pintu masuk sampai pintu keluar. Kemudian yang kedua terkait dengan kualifikasi dan pendidikan staf ya di bab KPS elemen 8.1, di mana standarnya berbunyi bahwa staf harus dilatih dan mampu mendemonstrasikan resusitasi jantung paru dengan benar. Kemudian yang ketiga, nanti akan saya kupas satu-satu ya. Yang ketiga terkait dengan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat atau PKPU 3.2, di mana di situ standarnya mengatur terkait dengan obat-obatan dan juga PHMP untuk emergensi khususnya yang di luar farmasi. Itu adalah bab atau standar yang terkait dengan BHD dan KODU ya. Berikutnya kita kupas satu persatu. Jadi yang pertama di PAP 24. Jadi standarnya berbunyi bahwa pelayanan resusitasi ini tersedia di seluruh area rumah sakit. Nah, artinya tersedia di elemen penilaian 24.A-nya adalah 24 jam setiap hari di seluruh area. Jadi tidak ada liburnya. Ini kapanpun 24 jam 7 hari 1 bulan di seluruh area rumah sakit harus ada siap pelayanan resusitasi. Kemudian yang kedua terkait dengan peralatan medis dan juga obat-obatan. Kemudian yang ketiga nanti terkait tadi dengan respon time, jadi harus kurang dari 5 menit ya. Kemudian yang di 24D ini staf diberi pelatihan terkait dengan, nah ini tadi yang saya singgung, ada bantuan hidup dasar untuk seluruh staf dan juga lanjut untuk nanti staf-staf di unit tertentu ya, di standar itu kalau kita baca di Starkes di situ disebutkan misalnya IGD, ICU, OK dan sebagainya, itu ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi tidak semuanya memang dilatih bantuan hidup lanjut. Kita masuk satu persatu ya, 24.A. Jadi di sini harapannya memang pelayanannya 24 jam. Tentunya ini harus ada di dalam regulasi yang ada di rumah sakit. Jadi bukti adanya 24 jam ini yang pertama ya harus ada di regulasinya rumah sakit bahwa ada tim KODLU, kemudian dia melakukan pelayanan selama 24 jam. Ini contoh buktinya ya. Jadi yang harus disiapkan rumah sakit terkait dengan standar ini yaitu pertama tentunya ada pengangkatan tim KODLU. Jadi tidak mungkin rumah sakit itu tidak punya tim KODLU. Untuk bisa mengaktifasi ini maka harus dibentuk kalau memang belum ada. Kalau sudah ada ya tinggal dilanjutkan ya. Kemudian tentunya tadi terkait harus ada 24 jam itu juga bisa dimasukkan di dalam pedoman kerja tim KODLU atau apapun mungkin regulasi yang ada di rumah sakit. Ya. Intinya pelayanan tim KODLU ini harus 24 jam setiap hari di seluruh area rumah sakit, itu tercantum di dalam regulasi rumah sakit ya, contohnya di pedoman kerja. Kemudian juga ada tentunya program kerja nanti bagaimana terkait dengan pendidikan anggota tim KODLU-nya maupun seluruh staf di rumah sakit, itu ada di dalam program kerja tim KODLU. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, jadi tidak harus seperti ini, nanti rumah sakit bisa menyesuaikan kondisinya masing-masing sesuai dengan tata naskah dan sesuai dengan peraturan ya, standar yang berlaku. Kemudian yang berikutnya juga harus ada SPO. Jadi supaya pelayanan ini seragam, ya kata kuncinya kan harus seragam ya, tidak boleh berbeda-beda. Ya tentunya harus ada standar prosedur operasional. Jadi
yang menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan aktivasi dari Kodlu maupun dilakukan BAD, dan ini nanti harus disosialisasikan. Makanya seluruh staf harus dilatih terkait BAD dan Kodlu. Kemudian di lapangan, di aplikasinya berarti harus ada jadwal jaga ya. Ini juga nanti menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit, kemampuan. Memang ada beberapa variasi, ada yang misalnya jaga itu menyebutkan nama perawatnya atau ruangannya ya. Kalau seperti yang contoh ini misalnya petugasnya dibagi-bagi ya, karena mungkin ruangannya atau rumah sakitnya luas sehingga sampai harus ada dua tim Kodlu ya. Jadi bisa di gedung utama, gedung penunjang. Pengalaman saya dulu di rumah sakit pendidikan malah ada sekitar 4 tim Kodlu itu ya. Jadi ada 4 tempat troli emergensi yang bisa digunakan untuk Kodlu, tergantung dengan besaran rumah sakit. Nah, di jadwal itu nanti harus disebutkan siapa yang bertugas, mau bulanan, mau harian, mau mingguan, monggo silakan rumah sakit menetapkan sendiri. Yang penting jelas siapa yang bertugas dan mereka juga tahu ketika ada Kodlu mereka adalah yang bertugas ya. Jadi ini contoh saja. Kemudian siapa saja anggota tim Kodlu, ini umumnya dari literatur disebutkannya adalah kalau ada ya, jadi ini tidak harus semua menyesuaikan sekali lagi kondisi rumah sakit karena tentunya berbeda SDM yang ada di rumah sakit. Tapi yang kita lihat adalah kan upaya ya, jadi sebisa mungkin memenuhi yang terbaik ya. Misalnya dokter ini kalau ada dokter emergensi atau SPEM ya, kemudian ada konsultan intensif care, kemudian ada dokter jantung, dokter anestesi, itu bisa menjadi anggota dari tim Kodlu. Kemudian juga perawat, tentunya perawat IGD emergensi, perawat intensif care, ataupun perawat ruangan yang memang sudah dilatih juga bisa. Dan juga karena terkait dengan obat-obatan, ya ini juga harus ada tim farmasi yang untuk mengevaluasi terkait dengan pengobatan atau obat-obatan BMHP yang digunakan oleh tim Kodlu. Ini adalah pada umumnya seperti ini, namun variasi monggo di rumah sakit menyesuaikan dengan SDM yang ada. Lebih dari ini juga tidak apa-apa ya, karena memang sudah ada standar baku yang mengatur. Intinya semua punya peran masing-masing untuk suksesnya tim Kodlu di rumah sakit. Itu 24A ya, jadi sudah cukup jelas. Saya kira ini yang harus disiapkan kalau rumah sakit memang belum punya tim Kodlu, maka dibentuk dulu dengan strukturnya, kemudian juga nanti sebagai pedoman kerjanya juga harus ada programnya dan sebagainya, itu harus disiapkan. Kemudian yang kedua terkait dengan PAP 2 pelayanan asuhan pasien 2.4 ya, di mana di poin EP yang B itu ada peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup dasar maupun lanjut terstandar sesuai dengan kebutuhan populasi pasien. Nah, ini juga terkait dengan fasilitas ya. Jadi rumah sakit ya mau tidak mau yang harus punya. Jadi tidak boleh rumah sakit terus karena anggaran biaya nggak ada tidak punya alat resusitasi ya berarti dia tidak siap menjadi rumah sakit. Namun memang ada beberapa alternatif alat yang digunakan bisa menyesuaikan juga dengan kemampuan rumah sakit. Seperti contoh ini kalau idealnya tentunya ada troli emergensi yang bisa dibawa, kemudian dilengkapi dengan defibrilator. Jadi kuncinya ini rumah sakit juga nggak boleh kalau nggak punya defibrilator karena salah satu standar kan punya. Jadi semua kalau sudah mendirikan rumah sakit ya maka harus punya defibrilator. Ini yang nanti akan digunakan sebagai alat resusitasi. Kemudian troli emergensi tentunya berisi ya obat-obatan emergensi, kemudian BMHP ya, BMHP ya infusnya, ya cairan infus dan sebagainya. Itu nanti harus diseragamkan. Jadi ketika rumah sakit misalnya contoh punya troli seperti ini, yang bagian atas itu isinya apa aja harus seragam. Jadi jangan nanti di ruangan lain isinya beda. Nah itu tidak boleh. Jadi harus seragam. Kemudian ada listnya. Seperti di gambar ini sebenarnya ada list obatnya yang ada di dalam troli. Itu harus seragam di semua rumah sakit, di area rumah sakit yang memang ada troli emergensinya. Kemudian di bawahnya ini biasanya isinya BMHP ya, masker, lampu bag dan sebagainya. Dan ini harus terkunci, tersegel ya supaya aman. Kalau mungkin tidak ada troli emergensi, bisa juga alternatif ada emergency kit ya, tapi kurang lebih ya isinya sama. Di dalamnya ini ada obat-obatan emergensi ya, meskipun bukan berupa troli ya. Mungkin ini kalau rumah sakit sangat terbatas kemampuannya bisa alternatif ini, tapi ya tetap ada terkunci dan juga harus ada. Kalau nggak ada defib, ini contoh ada AED ya, jadi automatic external defibrillator. Ini sangat penting. Jadi
Kalau ada ini juga tidak apa-apa. Jadi kalau ini defibrilator, ini manual. Kalau ini menggunakan tenaga kita untuk melakukan kejut listrik pada pasiennya. Kalau AED ini secara otomatis ya. Jadi ada patch yang ditempel di dada kanan dan kiri. Kemudian alat itu bisa membaca irama jantung, kemudian bila diperlukan misalnya tadi iramanya ventricular fibrillasi, dia akan mengsok sendiri. Jadi sudah otomatis bisa menganalisis irama kemudian shock. Ini sebenarnya banyak selain di rumah sakit, ini sedikit cerita, ini tersedia di layanan publik ya. Kalau pengalaman saya melihat itu di bandara ada di Indonesia ya, di Juanda itu saya pernah lihat di Jakarta. Ini tersedia AED ini karena ini memang gunanya nanti untuk orang awam itu mengoperasionalkannya gampang, tinggal ditempel alatnya bisa baca sendiri. Kita memang tetap melakukan pijat jantung. Nanti ketika disuruh stop CPR, alatnya bisa bunyi ya. Jadi ketika 2 menit kemudian alatnya akan bilang stop CPR, maka kita harus menghentikan pijat jantungnya. Tapi alatnya sayangnya bahasa Inggris semua ya, jadi harus bisa memahami instruksi dari bahasa Inggris. Karena kalau tidak dipahami, disuruh stop CPR, kita masih pijat jantung, kemudian alatnya ngesok, yang nolong kesetrum, nah jadi korban lagi mana. Nah itu alatnya canggihnya seperti itu. Tapi sayang tidak ada bahasa Indonesia. Nah, namun sayangnya juga di Indonesia itu alat-alat seperti ini disimpan di dalam kotak kaca ya, mungkin alasannya supaya aman dan itu terkunci. Nah, kuncinya nggak ada di situ. Saya melihat di Juanda itu ada tulisannya, pemegang kunci ada kodenya gitu. Tapi kita kan nggak tahu siapa itu, sehingga dari segi fungsi akhirnya malah jadinya ketika ada kegawatan ini mungkin malah tidak bisa digunakan. Sayang sekali. Tapi kalau tidak ya repot juga, tidak diamankan dengan kotak itu bisa dipastikan dalam waktu 1 kali 24 jam sudah hilang ya alatnya, karena itu mahal. Kalau ada orang usil diambil dijual ya, itulah Indonesia. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk bila tidak punya troli bisa menggunakan emergency kit. Nah, kemudian tadi ada listnya ya, jadi ada obat-obatan yang ada di dalam troli emergency maupun BHP-nya ya, jumlahnya juga harus sesuai. Nanti saat akreditasi mesti akan dicek karena obat-obat itu kalau tidak pernah dievaluasi nanti akan kadaluarsa. Jadi ketika baru mau diberikan baru ketahuan, itu nanti akan menjadi masalah mengurangi kecepatan. Harus rutin dicek setiap bulan oleh farmasi, kemudian dilakukan penggantian bila sudah mendekati masa expired date. Nah, ini adalah list obat-obatannya menyesuaikan dengan kebutuhan populasi. Jadi saya kira obatnya standar. Kalau untuk obat-obat emergensi kan adrenalin, amiodaron, atropin, vitamin dan sebagainya. Ini teman-teman farmasi saya kira sudah tahu. Silakan ditetapkan oleh rumah sakit apa aja yang termasuk dalam obat emergensi. Baik, kita menginjak ke yang 24.C. Jadi di standar tadi disebutkan bahwa seluruh area rumah sakit harus bisa diberikan segera dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, ini bagaimana mengukurnya ya? Tentunya harus simulasi. Jadi tergantung dengan luasan rumah sakit. Seperti saya contohkan tadi, saya pendidikan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang itu sangat luas sekali, mungkin 3 hektar, 4 hektar, sehingga tidak mungkin dari ujung ke ujung itu bisa dicapai 5 menit. Apalagi dari ujung ke ujung lantai 5, nah itu lebih lama lagi. Maka harus dibuat beberapa area. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Ini contoh saja, misalnya ini ada 2 area. Jadi karena bangunannya mungkin terpisah agak jauh dan setelah disimulasi dari area 1 menuju ke area 2 misalnya itu lebih dari 5 menit ya. Mau nggak mau maka harus dibuat 2 area kodlunya atau troli emergensinya. Sehingga ketika misalnya ada kejadian henti jantung di area 2, maka tim kodlu yang di area 2 yang bergerak. Kalau di yang area 1 juga sebaliknya, yang tim area 1 bergerak. Jadi ini harus Bapak Ibu ukur ya. Jadi simulasi misalnya Bapak Ibu rumah sakitnya 5 lantai, GD-nya lantai 1. Nah, ketika ada yang tempat paling jauh, katakanlah lantai 5, ketika terjadi henti jantung, aktivasi itu kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan. Itu nanti untuk menentukan apakah nanti harus ditambah lagi tim kodlu di area tertentu. Nah, itu sangat tergantung dari luasan rumah sakit. Nanti saat akreditasi juga pasti akan dilakukan simulasi ya. Jadi surveyor akan mensimulasikan ketika henti jantung berapa lama nanti dihitung tim kodlunya bisa datang ke lokasi setelah aktivasi. Yang terakhir untuk PAP 24D ini nanti hampir mirip dengan KPS ya. Jadi KPS 8.1
di mana tadi setelah kita tahu pentingnya BHD dan juga Kotlu, maka ini harus diberikan pelatihan kepada staf semuanya ya. Staf diberikan pelayanan bantuan hidup dasar untuk semuanya ya. Atau lanjut ini nanti sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Kalau kita baca di Starkes itu ada contohnya ya, tadi saya sampaikan IGD, ICU, OK misalnya. Nah itu nanti bukan hanya bantuan hidup dasar tapi juga bantuan hidup lanjut. Ini contoh yang kita lakukan untuk memberikan pelatihan yang ini bantuan hidup dasar ya. Kemudian yang kita latih apa ya, ini yang saya sedikit masuk ke terkait teknis bagaimana melakukan BHD, karena sebenarnya Code Blue itu ada di dalam nanti bagian BHD. Ini memang ada beberapa mungkin literatur juga bisa berbeda, tidak masalah ya, yang penting Bapak Ibu semua ada dasarnya. Intinya hampir mirip kok ya. Jadi ini memudahkan. Jadi kalau di kami juga diajarkan di KAJLS ya, itu untuk memudahkan urutan BHD ya. Bagaimana kita melakukan BHD itu kita mengenal 5C. Ini bisa nanti Bapak Ibu pelajari, juga diajarkan ke stafnya. Jadi C yang pertama itu nanti clear area, kemudian check respon, kemudian call for help, kemudian check pulse dan juga kompresi ya. Apa itu? Jadi yang pertama clear area, tadi memastikan lingkungan aman ya. Jadi ketika ada orang yang henti jantung, ya itu biasanya kan kadang orang malah mengerumuni, malah dilakukan tindakan-tindakan yang non medis, ya itu harus kita amankan. Seperti contoh pemain bola tadi, dia melindungi korban supaya tim itu bisa bekerja secara maksimal tanpa terintervensi ya, tanpa tekanan. Jadi akhirnya bisa maksimal. Atau misalnya lingkungannya tidak aman, mungkin di tengah jalan, ya, bisa kita pinggirkan dulu ya, kan tidak jauh. Itu juga untuk pertama penolong aman, si korban juga aman. Jadi kita tidak boleh tidak aman. Kemudian setelah itu baru kita, jadi ini kondisi ketika ada pasien tidak sadar gitu ya, kolaps, cek respon ya, ditepuk-tepuk biasanya bahunya ya dengan gentle ya, jangan terlalu lembek juga, nanti nggak ada respon. Jadi agak keras boleh, tapi lokasinya di bahu ya. Jadi ditepuk-tepuk sambil dipanggil-panggil, Pak Bu bangun. Nah, ketika tidak ada respon, nah ini baru kita di rumah sakit ya, langsung call for help. Jadi mengaktifkan sistem Code Blue. Ya ini yang rumah sakit harus buat kebijakan. Bagaimana sistemnya? Ada yang lewat pesawat telepon, misalnya bintang 111 atau 11 atau 100. Terserah. Nanti intinya ketika ada kejadian, semua staf itu tahu nomor telepon mana yang harus dituju. Kemudian setelah itu biasanya nanti akan disebarluaskan melalui speaker yang ada di seluruh rumah sakit ya, biasanya diaktifasi Code Blue di ruang poli, misalnya poli jantung, itu nanti akan terdengar di seluruh area rumah sakit. Nah kemudian tim Code Blue yang bertugas sesuai jadwal tadi akan menuju ke situ. Nah itu yang akan kita ukur nanti berapa lama untuk mencapai korban dari mulai aktivasi itu. Harapannya bisa kurang dari 5 menit. Nah, ini harus diaktifkan sistemnya, terserah nanti rumah sakit punya sistem masing-masing. Kemudian kita setelah diaktifasi, jadi kita cari bantuan ya, bantuan dulu, baru kita kembali ke pasiennya, kita tolong, jadi kita lakukan pemeriksaan lanjutan, kita cek nadinya dan pernafasan secara simultan. Ini memang harus dilatihkan pada saat in-house training ya, tapi intinya adalah kita pastikan pasien ini ada nadi atau tidak lewat nadi di leher ya, kalau yang medis atau keperawatan mungkin tahu nadi karotis ya. Karena itu kenapa? Karena itu adalah denyut nadi yang paling besar, yang paling mudah kita raba. Kalau ragu-ragu, misalnya pasien kolaps, ini kok kayaknya sulit ya, kita anggap aja tidak ada nadinya. Jadi yang penting kan kita memberikan pertolongan. Kalau setelah kita pijat ternyata orangnya bangun, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya daripada kita bingung-bingung ini ada nadinya atau enggak ya, terus kemudian kita diem aja ya, itu tadi dalam waktu beberapa menit kemungkinan hidupnya akan turun. Kemudian setelah itu kita pastikan kalau memang tidak ada nadi, artinya henti jantung, maka kita atau orang yang pertama menemui itu harus segera melakukan kompresi atau pijat jantung ya, dengan pijat jantung paru ya, dengan ininya 32 ya, jadi 30 kali pijat, 2 ventilasi atau nafas bantuan. Nah, memang nanti ada beberapa variasi terkait dengan misalnya COVID, itu kan di lapangan ya,
Memang kita waktu COVID dulu tidak dianjurkan melakukan pernafasan mouth to mouth ya, jadi dilakukan dengan pasif aja, misalnya dipasang NRBM. Tapi dalam akreditasi ini kan cuma simulasi ya, jadi dengan boneka nanti ya dipraktekkan seperti kondisi normal, seperti biasa, jadi tidak ada COVID. Itu nanti kenapa kompresi ini harus tidak boleh sendiri ya, karena capek ya, jadi capek nanti apalagi mencoba satu siklus itu 30 pijat 2 ventilasi itu kalau dilakukan terus ya capek, makanya harus ada orang lain yang untuk bergantian ya, termasuk tim tadi, dan juga teman-teman yang ada di area itu kalau semua sudah terlatih maka bisa bergantian sambil menunggu nanti tim Kodblue datang. Ini adalah kunci dari melakukan BAD. Jadi sekali lagi clear area, cek respon, call for help untuk aktivasi Kodblue, kemudian cek pulse-nya, nadinya, kemudian segera lakukan RGP. Jadi ini tidak menunggu tim Kodblue datang. Yang membedakan nanti ketika sudah ada tim Kodblue, maka ini tadi yang saya bilang adalah bantuan hidup lanjutan. Jadi tim Kodblue sudah membawa alat DVIP, kemudian melakukan ya yang lain-lain ya, pemasangan infus, pemberian obat-obatan, itu semua dilakukan oleh tim advance. Ya, ini yang orang khusus memang yang dilatih, yang sesuai ketentuan tadi harus dilatih di rumah sakit ataupun dia pelatihan eksternal di luar. Ini nanti bedanya, ini adalah yang lanjut ya, nanti tim Kodblue yang melakukan. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan KPS ya. Jadi yang kedua terkait dengan KPS. Jadi KPS 8.1 ini juga terkait dengan BAD dan Kodblue, karena standarnya berbunyi bahwa staf dilatih dan mampu mendemonstrasikan resusitasi jantung paru dengan benar. Jadi ini pasti ini yang dilakukan nanti saat akreditasi adalah simulasi ya. Jadi salah satu penilaian akreditasi dari regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Nah ini contohnya adalah simulasi BAD. Ini biasanya dilakukan, dipilih ya orang-orang berbagai bidang. Jadi ada dipilih dokter, ada perawat, ada apoteker, ada admin dan sebagainya, disuruh mensimulasikan. Nah ini harus ditetapkan. Jadi siapa saja yang ini kan untuk EP-nya yang 81A, yaitu rumah sakit menetapkan siapa yang mendapatkan pelatihan jantung tingkat dasar, kemudian siapa yang tingkat lanjut. Berarti ada regulasinya ya. Ini bisa di terserah rumah sakit ya, ada di regulasi mana, tapi ini sebagai contoh kita masukkan di regulasi pedomannya bidang kepegawaian dan diklat ya. Jadi ini ada peraturan direktur terkait dengan pedoman bidang dawai diklat. Lah nanti isinya di dalamnya itu salah satunya ini kebijakannya. Jadi ditentukan ada pelatihan untuk pegawai, seluruh pegawai, yaitu termasuk untuk basic life support setiap 2 tahun ya, basic life supportnya. Kemudian yang untuk pelatihan khusus misalnya IGD, kamar operasi, ICU, cath lab, ini adalah bantuan hidup dasar lanjut. Ini bantuan hidup lanjut ya, maksudnya ALS. Ini kalau internal kan ada nanti di yang standar berikutnya 2 tahun. Tapi kalau eksternal ya sesuai dengan sertifikat dari pelatihan eksternalnya itu. Ini harus ada penetapan dari rumah sakit ya. Contohnya tadi di pedoman bidang diklat dan kepegawaian. Kemudian yang berikutnya dari KPS 8.1 ini terdapat bukti yang menunjukkan bahwa staf yang mengikuti pelatihan telah lulus. Nah ini yang baru ya. Kalau kita ikuti yang akreditasi yang lama, setahu saya dulu tidak ada statement telah lulus. Akhirnya dulu sertifikat semuanya hanya telah mengikuti, telah mengikuti. Tapi dengan berlakunya Starkes yang baru ini ya sejak Mei 2022, maka setelah itu harus ada perubahan terkait dengan kriteria telah lulus ini. Artinya memang ada penilaian dan juga di sertifikatnya itu tidak hanya cukup menyampaikan telah mengikuti, tapi harus ada kata-kata telah lulus ya. Jadi nanti bukti pelatihan apa yang disiapkan oleh rumah sakit. Tentunya kalau pelatihan kita mengacu pada pedoman survei dari Kemenkes, bukti pelatihan itu terdiri dari adanya TOR, jadi TOR tentang pelatihan BAD misalnya, TOR tentang pelatihan bantuan hidup lanjut. Dilampiri tentunya ada jadwal acara ya, kemudian ini contoh TOR ya, kemudian ada jadwal acaranya, kemudian ada undangannya, kemudian ada absensinya, ada dokumentasinya, kemudian ada laporan LPG, laporan dan juga tentunya ada bukti
sertifikat. Ketika rumah sakit bisa menunjukkan semua, ya nilainya perfect 10 ya, sesuai dengan pedoman penilaian dari standar Kemenkes. Jadi contoh yang baru ini ya, jadi memang di sertifikat itu nanti harus disebutkan bahwa dan dinyatakan lulus. Ini yang mungkin baru, dan Bapak Ibu nanti misalnya akan mengadakan kegiatan pelatihan dalam waktu dekat, ini harus sudah diaplikasikannya. Kalau yang sudah lama kan mungkin ya sudah tidak bisa dirubah ya, kan tidak berlaku surut. Tapi ketika standar ini sudah berlaku yang baru, maka yang dicari adalah ini, dan itu tertuangkan di dalam EP-nya. Jadi jelas telah lulus pelatihan. Jadi nanti di bukti tadi laporan itu juga disertakan kan, ada pretestnya apa, postesnya apa, kemudian materi yang disampaikan apa aja, itu dalam bukti kegiatan pelatihan. Ini contohnya ya. Jadi yang baru memang sudah harus ada kata-kata lulusnya di sertifikatnya. Kemudian yang 81.C, tingkat pelatihan yang ditentukan untuk tiap staf harus diulang. Ini sama dengan tadi ya, prinsipnya kalau pelatihan itu internal memang setiap 2 tahun. Jadi misalnya BHD atau basic atau advanced life support, bantuan hidup lanjut, itu kalau internal maka 2 tahun harus diulang. Tapi kalau eksternal itu menggunakan ditetapkan oleh program pelatihan yang diakui. Jadi misalnya ACLS dengan PERKI itu kan ada. Contohnya ini ya. Jadi sertifikat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia itu kalau dokter umum mengikuti kegiatan ACLS itu di sini sudah ada ya. Ini juga unqualified, jadi sudah lulus, kemudian valid for 3 years. Jadi ini berlaku selama 3 tahun, maka bisa ini berlaku 3 tahun. Namun kalau itu di in-house training kan atau internal, tentunya nanti juga yang pelatihnya juga sudah pernah mengikuti pelatihan yang advance ya. Jadi harus ada sertifikat mengikutinya juga, atau bahkan mungkin dia seorang trainer dari ACLS itu lebih bagus lagi. Nah ini kalau yang dulu masih belum ada kata-kata lulus ya, ini yang kita terapkan di tempat kami. Tapi yang baru ini tadi sudah ada kata-kata lulus, dan memang ini nanti hanya bisa berlaku sesuai regulasi kita setiap 2 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin surveyor ya melihat ke rumah sakit, harus dicek tanggalnya. Ini kapan kegiatannya, tahun berapa. Nah itu nanti menentukan apakah ini masih berlaku atau tidak. Itu yang terakhir dari KPS. Berikutnya adalah bab PKPU. Ini yang terkait dengan tidak banyak, memang ini khusus saja di PKPU 3.2 ini terkait dengan rumah sakit menetapkan ya, menetapkan berarti ada regulasi, dan juga menerapkan berarti ada pelaksanaannya terkait dengan pengelolaan obat BMHP untuk kondisi emergensi yang disimpan di luar instalasi farmasi itu tadi, di troli emergensi, supaya apa, selalu tersedia, dimonitor dan aman ya. Itu tentunya harus ada regulasinya. Jadi misalnya dibuatkan regulasi di pedoman yang pertama ini yang A ya, jadi pedoman terkait pelayanan instalasi farmasi. Di situ nanti harus disebutkan semua terkait dengan ini tadi ya, mulai dari bagaimana penyimpanannya, pemantauannya, kemudian kalau ada pemakaian penggantiannya dan sebagainya, itu harus ada regulasinya. Kemudian supaya seragam juga harus dibuatkan SPO-nya ya. Jadi misalnya SPO pemakaian obat emergensi. Jadi bagaimana caranya menggunting kuncinya dan sebagainya sampai dipakai, kemudian sampai pelaporan itu masuk dalam SPO pemakaiannya. Kemudian berikutnya penyimpanannya tadi ya, jadi di dalam kotak troli emergensi, kemudian laci yang ke-1 isinya apa dan sebagainya, itu harus dijelaskan semuanya supaya seragam. Nanti di satu rumah sakit adalah mengikuti SPO terkait penyimpanan. Kemudian tadi setelah dipakai berarti kan harus ada penggantian. Nah, juga harus ada SPO-nya. Bagaimana obat emergensi itu setelah dipakai harus diganti. Nah, ini terkait regulasinya. Nanti tata laksananya kita lihat di elemen penelitian berikutnya ya, 3.2B. Jadi penerapan dari regulasi ini dari pedoman maupun dari SPO ada di 32.B, di mana rumah sakit menerapkan tata laksana obat emergensi. Jadi yang pertama, dalam setiap kegiatan Code Blue itu juga ada pelaporannya, ada form yang harus diisi. Itu pun tapi mengisinya memang tidak pada saat Code Blue ya, melengkapnya setelah semua tindakan dilakukan, kemudian dilakukan pengisian form ya, atau
formulir. Nah, ini juga menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit, monggo diatur seperti apa formnya. Intinya kan nanti harus ada pelaksananya siapa, waktunya, kemudian irama jantungnya, kemudian tindakan-tindakannya misalnya intubasi, defibrilasi, itu yang dilakukan semuanya harus dicatat. Jadi tidak boleh hanya sekedar melakukan tindakan, setelah selesai tindakan kemudian sudah selesai. Enggak, harus ada catatannya. Jadi ada formulir yang diisi oleh ya pemimpin leader dari kegiatan KODWU itu, biasanya dokter umumnya ya. Apa saja yang sudah dilakukan tindakannya termasuk obat-obatannya ya. Nanti ini yang akan dibuat laporan juga oleh tim farmasi untuk melakukan akhirnya nanti penggantian ya. Jadi selain formulir ini nanti di setiap troli emergency atau emergency kit itu juga ada formulir untuk penggantian obat. Jadi obat-obat apa aja yang dipakai, misalnya seperti ini ya, form pemakaian obat emergensi, kegiatannya misalnya untuk pasien ini, obat-obat apa saja yang dipakai, jumlahnya berapa banyak. Nah, ini nanti digunakan dasar untuk sebagai penggantian dari obat-obat yang digunakan. Jadi harus memang ada kolaborasi dengan tim farmasi. Dan tadi harus dievaluasi juga bahwa ketika akan dipakai obatnya dipastikan tidak expired. Makanya secara rutin nanti dilakukan setiap bulan dicek, dan juga ketika memasuki masa ED harus segera diganti dengan yang baru. Itu terkait dengan PKPO, jadi lebih banyak terkait dengan pemberian obatnya, penyimpanannya, pemakaian, penggantian, dan sebagainya. Ya, saya kira ini sudah mencakup semua ya terkait dengan kegiatan BHD maupun KODBLU, mulai dari awal pengenalan kondisi pasien, kemudian kesiapan tim KODBLU-nya, kemudian pelaksanaannya, kemudian regulasi-regulasinya juga sebagai pedoman kita melakukan kegiatannya, SPO-nya, kemudian dievaluasi terkait pemakaiannya dan kegiatan KODBLU-nya. Mungkin yang belum masuk di sini terkait ini pelaporan secara timnya juga itu perlu dilakukan, karena ini sebuah tim, maka tetap harus ada pelaporan kepada pimpinan triwulanan atau 1 tahunan terkait dengan laporan kegiatan yang dilakukan selama triwulan tadi atau 1 tahun. Itu nanti mungkin di pokja yang TKRS ya, jadi ada pelaporan kepada pimpinan, evaluasi triwulan maupun tahunan terkait dengan tim KODBLU-nya. Ya, jadi kita masuk pada kesimpulan. Jadi pada dasarnya bantuan hidup dasar maupun aktivasi KODBLU yang kita berikan itu adalah salah satu upaya rumah sakit untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan biar ada akreditasi, ada tim KODBLU-nya, ada alat-alatnya, tapi tidak pernah kita simulasikan, tidak pernah kita evaluasi. Nah, itu tidak akan memenuhi mutu dan keselamatan pasien, tapi harus benar-benar kita lakukan sesuai dengan standar dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk tujuan akhirnya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Ini sedikit pesan bijak untuk kita semua sebagai insan rumah sakit, insan akreditasi, bahwa saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tetapi berbeda saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuhnya padi. Dalam kita melakukan kebaikan, kadang ada hal-hal yang buruk yang turut menyertai. Namun saat melakukan keburukan, tidak ada kebaikan bersamanya. Jadi jangan bosan untuk berbuat baik, untuk menolong meskipun kadang-kadang tidak sempurna. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Dr. Dedi terkait dengan KODBLU dan BHD. Quote terakhir sangat kena sekali buat kita ya. Jadi teruslah berupaya untuk berbuat kebaikan. Seperti itu ya dokter ya. Kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Dr. Dedi bahwa KODBLU dan BHD jangan semata-mata untuk akreditasi, tetapi memang menjadi kewajiban dari rumah sakit untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien. Dan Bapak Ibu menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk keselamatan seluruh penghuni yang ada di rumah sakit, bukan hanya pasien, tetapi pengunjung. Begitu ya Dr. Dedi ya? Betul, Pengunjung termasuk karyawan juga bisa.
Iya, jadi ini menjadi tanggung jawab yang memang harus rumah sakit tanggung sebagai konsekuensi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menarik sekali Dokter Dedi, tadi sudah dibahas tentang Kodlu dan BHD yang dikaitkan dengan standar akreditasi Starkes yang terbaru. Tadi ada nyambung dengan PAP 24, KPS 81, juga PKPO 32 ya. Itu sangat komprehensif dan sangat berhubungan Bapak Ibu. Baik, Dokter Dedi, ini Ya, sudah ada pertanyaan di chatbox. boleh. Ya. Kita langsung jawab saja ya. Pertanyaan pertama ini Dok dari Ibu Ani Yuliani. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, mohon maaf untuk kejadian Kodlu di luar area keperawatan. Rekomendasi alat yang digunakan seperti apa? Itu pertanyaannya dokter, silakan mau langsung dijawab. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi Kodlu di luar area keperawatan, ini asumsi saya mungkin bukan di ruang rawat inap ya, katakanlah misalnya di parkiran ya, di parkiran ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, karena tadi Kodlu maupun BAD ini berlaku di seluruh area rumah sakit. Jadi dari segi peralatan, tadi ditanyakan alatnya ya, atau fasilitas yang dipakai itu harus sama. Karena alat yang standar inilah yang akan mendatangi pasien. Jadi dimanapun itu, di parkiran katakanlah. Jadi yang pertama menentukan kan mestinya tukang parkir atau teman-teman yang di sana ya. Ya itu yang harus bisa melakukan BAD. Makanya tadi saya bilang semua harus dilatih. Ketika ada pasien itu kolaps di parkiran, ya penanganan awal itu oleh yang ada di sana, juri parkir atau misalnya ada tenan di sana. Tenan kan juga ada kewajiban kita harus melatih sesuai peningkatan mutu selamat pasien maupun PPI ya. Jadi dia dilatih cuci tangan, dilatih apa, termasuk BAD juga harus kita latihkan. Karena tidak menutup kemungkinan misal di tenan kantin nanti ada kejadian di situ, ya orang kantin itulah yang menolong awal sambil tadi mengaktifasi. Nah, alat apa yang digunakan ya? Tim Kodlunya ini sesuai standar tadi. Jadi bisa dengan troli emergency, dengan emergency kit, yang utama tentunya defibrilasi atau defibrilator ya atau AED. Karena namanya Kodlu advance ya harus ada itu. Jadi bukan tim Kodlu ini nolong membantu hanya pijat jantung, salah ya. Itu nanti ya sama aja BAD, tapi harus menolong dengan membawa defibrilator. Itu sudah standar. Rumah sakit nggak punya defibrilator lah, itu berarti yang perlu dipertanyakan, ini siap menjadi rumah sakit atau tidak, karena itu standar ya. Kan namanya henti jantung di rumah sakit pasti ada, harus punya, dan itu salah satu standarnya memang harus punya. Jadi apa alatnya ya sama tadi, mulai defibrilator ya, kemudian obat-obatan emergency, BMHB emergency dengan tenaganya, SDM-nya yang terlatih untuk advance ya, misalnya dokter IGD-nya yang terlatih ACLS, perawatnya sudah terlatih perawat IGD ya misalnya, atau perawat ICU sudah terlatih bantuan hidup lanjut juga ya, itu yang akan datang sama. Jadi tidak ada bedanya itu di ruang perawatan atau di ruang non perawatan, timnya tetap sama, alatnya sama ya. Yang menolong awal itu yang berbeda. Mungkin maksudnya kalau di ruang perawatan bisa menggunakan tenaganya perawat, kemudian ada ambubek gitu ya misalnya penolong awal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di luar parkiran ya memang tidak ada ambubek ya, kita mungkin bisa pijat jantung sama bantuan nafas buatan secara motum. Tapi itu memang masih ada kontroversi juga ya, apalagi di era COVID. Misalnya itu kejadian beneran, kalau toh itu memang tidak dilakukan, minimal itu tetap hands on, jadi pijat jantung aja ya. Karena memang kita juga kadang nggak tahu pasien ini misalnya punya penyakit menular atau enggak. Kalau standarnya kan memang pakai ambubek ya. Tapi kalau itu tidak ada ya pilihannya tetap melakukan motomot atau minimal hands on only. Jadi hanya CPR saja sampai nanti tim bantuan datang. Oke. Mungkin itu Bu Titi ya. Baik, cukup jelas barangkali ya Ibu Ani ya, apa yang disampaikan tadi oleh Dokter Dedi. Artinya sama ya Dok, alat yang digunakan gitu ya. Cuma mungkin prosesnya tadi disampaikan oleh Dokter Dedi ada 5C. Nah itu yang juga harus dilakukan dahulu ya Dok, kalau memang pasien ini ada di luar gitu, di luar area keperawatan. Mungkin itu ya. Baik, ada pertanyaan berikut lagi nih Dok dari Dokter Sri Wahyuni. Apakah ada standar khusus dok untuk list obat emergensi? Dan apakah harus sama di setiap unit yang ada di rumah sakit listnya? Silakan dokter. Ya baik. Kalau untuk obat emergensi yang pertama harus sama dulu ya. Jadi tadi semua unit rumah sakit memang harus sama. Nah untuk listnya ini memang ada beberapa literatur. Jadi juga tidak ada menemukan yang harus isinya ini ya. Tapi dari literatur misalnya ACLS itu ada contoh obat-obat emergensi yang harus ada di troli emergensi.
Ya, misalnya yang untuk kasus henti jantung itu kan selalu ada adrenalin pasti ya, amiodaron, terus kemudian atropin, kemudian ya yang lain-lain ya, norepinefrin, doputamin dan sebagainya. Itu memang rumah sakit harus menetapkan, yaitu berupa list tadi. Ya, literaturnya monggo silahkan, itu banyak. Saya kira sih sudah jalan ya, rumah sakit pasti sudah punya. Dan tadi disebutkan di standar itu sesuai dengan kebutuhan populasi. Jadi mungkin kalau antar rumah sakit bisa beda ya, antar rumah sakit. Tapi kalau di dalam rumah sakit itu ya harus seragam. Meskipun satunya pakai troli emergency, satunya emergency kit, tapi obatnya harus sama ya, bukan berarti beda. Karena di standar tadi disebutkan pelayanannya harus seragam. Kalau di satu rumah sakit itu harus seragam. Tapi kalau antar rumah sakit mungkin ada sedikit variasi, itu tidak masalah. Yang penting kan ada dasarnya ya. Kalau kita mau pakai ACLS, dokter-dokter yang sudah pelatihan ACLS tentunya sudah tahu di situ ada daftar obat-obat emergensi yang harus tersedia. Ya boleh ikut itu nggak apa-apa. Ya mungkin itu Bu Titi ya. Baik, intinya kalau di rumah sakit harus sama dan seragam. Itu Betul. konsep yang memang ada di dalam standar akreditasi ya Bapak Ibu, diingatkan kembali. Jadi semua proses itu memang harus sama dan seragam diterapkan di rumah sakit. Baik, terima kasih Dokter Dedi. Pertanyaan berikutnya, kita beri kesempatan untuk yang raise hand dulu ya Dok ya. Ya boleh Ini boleh. ada yang Oh, sudah dari raise hand, ini Rendra ya, Bapak Pak Rendra Rendra. Prawira Aditama. Silahkan untuk bertanya, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Waalaikumsalam Dedi. warahmatullahi Waalaikumsalam Pak wabarakatuh. Rendra, dari mana Pak? Dari mana Bapak, silakan? Masih mute, Oh, Pak. mute, mute. Dari RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Pak Dokter. Oh iya, monggo. Nggih. Nggih, Dokter. Mau menanyakan, Dokter, untuk memang tadi sedikit ada perubahan ya, Dok, terkait akreditasi dengan adanya tidak hanya mengikuti sertifikatnya, tidak hanya mengikuti pelatihan BHD Kodlu, tapi juga diwajibkan untuk lulus. Nah, ini yang lulus itu yang tim Kodlunya ya Dok, bukan semua ya Dok, atau pripun ya Dok? Itu yang pertama itu Dokter. Karena kan kalau dari rumah sakit kami memang sudah ada tim Kodlu, tapi memang belum ada sertifikat pernyataan lulus pelatihan lanjutan Dokter. Ini yang pertama Dokter. Kemudian yang kedua, untuk pengeluaran sertifikat itu memang kami dulu pernah dilakukan TOT Dokter. Jadi ada tim manajemen sama dokter anestesi, dokter jantung, dan beberapa dokter umum itu dilakukan TOT. Nah, itu apakah berhak mengeluarkan sertifikat sendiri dan itu langsung dituliskan berlaku selama 2 tahun atau seperti apa, Dokter? Mohon arahan, Dokter. Terima kasih, Dokter. Baik. Baik, silakan Dok. Nanti dibantu Bu Titi nih, ahlinya KPS ya. Silakan. Jadi pertama terkait sertifikat lulus ini memang baru ya. Tapi ini tidak hanya untuk yang advance ya, sama untuk yang tadi kan disebutkan yang bantuan hidup dasar atau lanjut ya. Jadi dua-duanya nanti di sertifikatnya meskipun yang dasar juga harus ada lulusnya. Ya, artinya memang untuk menentukan lulus itu kan ada pretest, ada posttest, itu yang nanti dibuktikan di bukti pelatihannya. Kemudian tentunya kan ada nilainya, akhirnya sampai ada sertifikat lulus, baik yang dasar maupun advance. Jadi bukan hanya tim Kodlu. Jadi kalau ada memang staff yang belum bisa, ya harus kita latih sampai bisa, sampai dia lulus. Karena nanti itu konsepnya adalah pasien henti jantung ini bisa di mana saja. Jadi kebetulan di UGD ya enak, langsung timnya advance. Tapi kalau di parkiran tadi kan ya kalau nggak lulus ya, makanya kenapa dibikin lulus, itu artinya lulus dia bisa. Kalau hanya sekedar mengikuti pelatihan, terus selama pelatihan tidur-tidur, ya apalagi online ya, nah, nanti begitu ada kejadian, nggak bisa. Ya. Lah ini harus diuji. Kita pastikan yang meskipun itu justru yang paling penting Pak Rendra, itu yang BHD. Karena dia yang menemukan pertama ya. Jadi ketika yang menemukan pertama tadi tidak tahu apa yang dilakukan ya, game over pasien ini ya, karena waktunya sangat cepat tadi. Kalau sudah 10 menit ya sudah tidak tertolong. Kalau 5 menit bisa ditolong, bagus. Jadi justru yang harus lulus ini yang BHD karena mereka lah penolong pertama. Cuma memang ini standar baru ya Bu Titi ya. Jadi saya kalau opini saya ya, kalau itu misal pelatihan 1 tahun lalu kan mungkin belum ada kata-kata lulus, artinya kalau saya sih masih tetap berlaku. Tapi ketika sudah ada Starkes bulan Mei, kemudian ada pelatihan ya, artinya sudah ada standar yang baru, ya harus diikuti sertifikatnya. Contoh rumah sakit saya juga kemarin baru melakukan pelatihan untuk yang internal advanced life support, itu juga akhirnya
kita buat ada lulusnya ya. Jadi untuk yang baru memang harus menyesuaikan. Tapi kalau yang mungkin 2 tahun lalu, setahun lalu kan tidak berlaku mundur, harus diulang enggak ya. Tapi saya kira bijaknya kan tetap berlaku. Kalau setelah itu ada pelatihan lagi, harus ada sertifikat lulusnya itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait TUT. Memang benar, jadi ketika dia orang-orang atau dokter yang di situ sudah menjadi trainer atau sudah pernah menjadi TUT, ya mereka memang bisa mengadakan pelatihan internal, Pak Rendra ya. Dan yang mengeluarkan sertifikat memang direktur ya, bukan pelatihnya ini, tapi sertifikat dari rumah sakit, direktur ya. Ini tapi memang di standar disebutkan boleh ya internal in-house training dengan pemateri yang memang sudah punya kompetensi, namun berlakunya lebih cepat, memang 2 tahun ya. Beda tadi kalau yang eksternal tadi kan ACLS 3 tahun. Kalau yang itu ya 2 tahun harus diulang. Boleh, memang yang mengeluarkan sertifikat adalah direktur, karena itu in-house training internal. Mungkin Bu Titi bisa menambahkan ini, ahli KPS. Cocok betul seperti yang disampaikan Dr. Dedi. Jadi memang kita boleh ya rumah sakit ya mengadakan in-house training, tetapi tadi ya yang digarisbawahi adalah bahwa narasumbernya yang memang kompeten dalam arti dia memang mempunyai kemampuan untuk memberikan materi tersebut gitu ya. Nah, ini otomatis kita bisa lihat dari misalnya dia sudah lulus dan memiliki sertifikat seperti itu. Nah, tadi sudah jelas disampaikan oleh Dr. Dedi, ada pembeda dari kegiatan pelatihan yang dilakukan di internal dengan pelatihan yang memang kita ikuti di luar dari sisi batas waktu tadi ya, Bapak. Jadi kalau di luar itu kita mengikuti dari institusinya, misalnya berlaku 4 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Baru dia akan melakukan uji kembali gitu ya, pengulangan. Tetapi kalau yang internal itu dibatasi hanya 2 tahun seperti tadi. Jadi memang ini yang boleh dilakukan di internal. Jangan lupa Bapak, ketika kita membuat pelatihan internal itu harus jelas di dalam tornya. Di situ bagaimana kita kemudian bisa menguji dan memastikan ini peserta dinyatakan lulus gitu. Itu harus ada kriterianya sehingga ketika pengeluaran sertifikat dan dinyatakan lulus itu memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Bukan hanya dari sisi teori tetapi juga secara praktek. Tadi yang disampaikan Dr. Dedi, jangan sampai dia paham tentang BHD gitu. Tetapi ketika di lapangan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu kan yang kita nggak harapkan gitu ya. Karena kewajiban dari rumah sakit semua karyawannya memang harus bisa, terutama yang berkaitan dengan pelayanan harus bisa nih dengan BHD. Mungkin itu tambahannya Dok ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Rendra, cukup ya? Nggih, matur nuwun Dokter, matur nuwun Bu. Nggih, baik. Kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya Dok di chat ya Dok. Ya, boleh Bu. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan loh Bapak Ibu yang mau bertanya, mau raise hand juga boleh. Ini ada Pak Gianto dari Arta Medika. Izin bertanya, kami bagian manajemen di rumah sakit, apakah perlu juga dibuat jadwal untuk tim Code Blue? Sejauh mana untuk manajemen harus diajarkan? Gimana dokter? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk manajemen memang sama prinsipnya, tetap dilatih ya. Jadi dilatih tapi untuk BHD ya, karena tadi kan BHD itu untuk seluruhnya, staf sampai direktur juga ya. Jadi bahkan dulu saya pengalaman survei itu direkturnya yang diuji ya. Iya. Ya kadang malah yang tidak terkira. Jadi saat akreditasi itu kalau yang dipilih dokter tentunya udah bisa ya begitu ya. Pasti bisa. Perawat bisa, tapi yang justru kita mau lihat kalau ini benar-benar dilatih adalah yang non medis ya, termasuk manajemen, administrasi, bagian sekretariatan, kasir. Itu tetap dia masuk di dalam daftar yang harus ikut pelatihan BHD ya. Tapi kalau untuk masuk dalam tim Code Blue ya tentu tidak juga. Jadi tadi kalau untuk tim Code Blue yang secara timnya ya itu kan ada yang memang kompeten ya, dokter umum, dokter jantung, dokter anestesi, perawat ini yang sudah terlatih, kemudian juga farmasi misalnya. Tapi nanti di dalam pelaksanaan ya tetap harus melakukan, ikut berperan. Misalnya menemukan ada henti jantung di ruang manajemen ya harus melakukan. Jadi BHD itu tadi ya. Jadi ya sesuai dengan yang ditemukan. Jadi tapi tidak masuk di dalam tim Code Blue memang. Jadi itu nanti masuknya di dalam bahwa semua staf tadi harus bisa melakukan BHD. Mungkin itu Bu Titi. Oke, baik. Kita jawab yang di chat satu lagi ya. Ini sudah ada yang raise hand di Dr. Ali Nur dan Pak
Mari, tapi kita coba jawab untuk yang di chat room dulu satu ya. Iya. Baik, ini dari Ibu Siti Mastuti. Mohon berkenan menjawab dokter jika terjadi kegawatan di ruang publik di rumah sakit dan agar tidak membuat seseorang meliput dengan melakukan perekaman, bagaimana sebaiknya kita melakukan pengamanan pasien. Oh ya, kalau misalnya terjadi di area publik kan orang menerubung gitu ya dok ya. Iya betul. Padahal betul. kita harus clear area. Gimana nih dok caranya nih untuk pengamanan pasiennya? Iya iya. Iya, baik terima kasih. Ya ini memang yang di kita seperti itu ya biasanya seperti itu ya, malah dengan Ya. asiknya merekam gitu ya, jadi nggak ngerti Betul. kondisi orang lagi emergensi ya, mungkin maksudnya untuk dokumentasi tapi kemudian itu misalnya disebarluaskan, itu kan sebenarnya etikanya ya. Nah, memang salah satu tadi yang pertama memang harus kita amankan ya, tentunya ya kita tidak bisa sendiri juga ya, kalau di rumah sakit kan tentunya ada bias, makanya tadi ketika ada aktivasi code blue nanti ada peran juga dari security ya, membantu. Jadi ketika ada kerumunan, ada banyak orang, ya tentunya kalau yang tim code blue-nya tidak bisa mengatasi itu karena dia fokus menangani pasiennya. Maka staf rumah sakit yang lain lah, katakan kayak tadi pemain bola itu kan juga dia juga bukan orang kesehatan, tapi dia teman-temannya yang henti jantung ini melakukan ini menutupi area, itu salah satu seperti itu mengamankan lokasi. Jadi staf rumah sakit yang lain itu juga sebenarnya bisa membantu. Jadi makanya ketika henti jantung itu bukan berarti terus ya yang bertugas itu aja, yang lain diem enggak ya. Jadi yang lain juga punya peran seperti itu sebagai orang yang di rumah sakit membantu mengamankan, apalagi ada yang merekam-rekam ya tentunya harus kita larang, kemudian juga minta bantuan ke security misalnya. Kalau tim code blue-nya ya dia harus fokus kepada pasien, jadi supaya bisa fokus, yang lain membantu mengamankan. Jadi mungkin aplikasinya ya kita tetap harus minta bantuan yang ada di sekitar, kemudian juga security bila memungkinkan ya. Mungkin itu ya Bu. Iya. Ya, agak sulit Mungkin kalau ya, mungkin memang harus ada alurnya ya dok ya, yang ya, harus ya, diberlakukan oleh rumah sakit ya, jika terjadi hal ini gitu ya, ya sehingga betul. bisa berlaku. Oke, baik, terima kasih dokter. Ini silakan dokter Alinur, ini sudah raise hand dari tadi. Nih, silakan dokter Alinur. Ya. Bismillah. Terima kasih Bu Titi. Ya. Terima kasih Dokter Dedi dengan presentasi yang sangat bagus ini dok. Terima kasih Pak Alino. Ada dua hal yang menarik ini dok. Bahwasanya selama ini kan kita terpaku kepada kitnya dok ya, bukan isinya dok. Contoh, wajib ada troli emergensi. Sedangkan dokter bilang sebenarnya troli emergensi bisa diganti dengan emergency kit yang isinya harus standar sama dengan isinya troli emergensi. Ini sebuah hal yang sangat bagus. Kemudian yang tidak boleh ada adalah DC-shock. Tidak boleh karena tidak DC-shock ini adalah standar ya, yang untuk melanjutkan ABC kita, RB, control dan controlling itu ya, ABC ya, RB, RW dan breathing ya. Jadi sehingga untuk DC-shock memang tidak ada kebijakan. Tapi kalau untuk troli emergensi sepertinya ini perkembangan Dokter Dedi, supaya nanti teman-teman di rumah sakit juga tidak terlalu berpikir untuk melakukan investasi yang cukup besar. Karena sebagaimana kita ketahui, troli emergensi cukup mahal harganya. Itu komentar pertama dok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah acuan di LARSI dok. Kemudian yang kedua untuk masalah pelatihan. Karena semua rumah sakit sekarang kan sibuk mempersiapkan dok untuk melengkapi semua pelatihan-pelatihan. Yang ingin kita tanyakan, apabila pelatihan itu dilakukan tahun kemarin, ya, dan sudah ada sertifikat, tapi belum sempat untuk mereview sekarang sesuai dengan standar yang ditentukan bahwasanya ada kata-kata lulus dok. Kira-kira rumah sakit langkah-langkah apa yang dilakukan supaya nilainya tidak berkurang? Sedangkan dia sudah punya sertifikat sebelumnya, yang internal. Kemudian untuk internal dok, ada kalanya rumah sakit itu punya pelatih, punya perawat yang dilatih, yang memang mempunyai standar nasional dok. Baik di BTCLS maupun di Code Blue. Apakah ini kalau dia melakukan pelatihan internal dengan pelatihnya orang yang sudah standar nasional itu, masih berlaku 2 tahun atau 3 tahun dok?
Terima kasih, Dok. Iya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Wah, nanti Bu Titi bisa bantu nih. Jadi tadi memang terkait kit ya. Jadi pada prinsipnya kan memang harus tersedia alat-alat emergensi maupun obat-obatan ya. Dan memang kendalanya itu kan kalau harus semua troli emergensi di biaya. Jadi tidak mampu tata laksana. Seperti di rumah sakit kami pun ya memang bukan semuanya emergency kit juga ada trolinya, tapi mungkin terbatas di IGD, di ICU misalnya. Yang penting adalah esensinya isi obat-obatan untuk emergensinya harus ada semua di situ. Kemudian yang utama tadi adalah DVIP-nya ya. DVIP-nya itu yang penting. Jadi monggo saja sesuai dengan kemampuan rumah sakit nanti diatur oleh kebijakan rumah sakit. Intinya kan obat itu harus bisa mensupport kegiatan code blue-nya. Itu yang pertama. Yang utama tadi di SISOK ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pelatihan sudah setahun sebelumnya ya Pak Ali Nur ya. Jadi ini juga kami alami. Jadi dan ini kan memang standarnya baru Pak Ali Nur. Jadi kalau dari saya pribadi dan juga dari teman-teman lain mungkin nanti Bu Titi bisa menyampaikan ya memang kalau dia misalnya sudah pelatihan 2021 kan berlaku sampai 2023 ya. Ya, selama itu memang dikeluarkan sebelum peraturan yang baru ini ada, ya itu masih dianggap berlaku. Nanti ketika sudah 2023 ya harus mengikuti tadi ada kata-kata lulusnya ya. Itu yang persepsi saya seperti itu karena ini kan tidak mungkin kita terus merubah sertifikat gitu ya. Ini kan sudah kejadian ya. Tapi kalau yang setelah standar akreditasi ini berlaku Mei 2022 ya memang mau nggak mau harus ada seperti itu karena setelah berlakunya standar ini kan juga peraturan perundangan ya dia PMK terkait dengan KMK PMK ya terkait dengan standar akreditasi jadi itu ada dasar hukum ya itu yang harus setelah itu berarti harus mengikuti jadi sertifikat sih kalau saya memang kalau yang itu sudah sebelumnya ya tidak bisa kita rubah kan nggak mungkin dimanipulasi sertifikatnya dibikin sekarang baru itu malah tidak realistis ya tapi ya ketika sekarang kita menyiapkan pelatihan baru ya itu yang sudah harus sesuai dengan standar itu terus kemudian yang ketiga internal ini karena ada di standar jadi dibedakan memang meskipun itu dia sudah punya pelatihan tapi kan benderanya masih in-house training ya in-house training rumah sakit jadi tetap 2 tahun karena kalau yang eksternal ini nanti lembaga lain misalnya kayak saya di Jantung CLS oleh pergi nah itu memang lembaga eksternal yang melakukan meskipun saya misalnya di pergi juga saya juga melatih di rumah sakit Pak jadi di rumah sakit tapi saya mengikuti ya standar in-house training ya itu ya 2 tahun. Jadi tetap meskipun yang melakukan pelatihan ini trainer-trainer nasional, tapi itu rupa bentuknya adalah in-house training rumah sakit internal, maka tetap berlakunya 2 tahun. Karena yang dilihat adalah internalnya, bukan pada trainernya, tapi kegiatannya. Kalau itu dilakukan oleh lembaga eksternal, memang kan di sana sudah ada ditetapkan boleh 3 tahun, 2 tahun. Saya kira itu. Mungkin Bu Titi bisa menambahkan terkait waktu cukup. ini. Udah sama jelas ya, ini. ya. Jelas ya, sangat jelas barangkali Dr. Aliner ya, bahwa memang kalau ya sangat jelas. Jadi itulah yang kita harapkan di LARSI ya. Ada kebijakan tapi tidak menabrak rambu-rambu. Iya, betul. Iya. Tetap standar kita pegang. Ya kalau kita harus paksakan itu harus yang baru, kasihan karena kan baru dibikin aturannya. Terima kasih banyak Dr. Dedi, Dr. Titi. Sama-sama Pak Alinur. Baik, terima kasih Dr. Alinur. Silakan berikutnya yang akan bertanya yang sudah raise hand ini ada Pak Ari ya, Bapak atau Ibu Ari, silakan. Silakan dibuka mic-nya. Ya. Mohon izin Ibu. Oh Ibu, maaf, silakan. Iya. Izin bertanya Bu terkait in-house training tadi yang sudah dijelaskan. Sebenarnya pertanyaan sama dengan yang Bapak yang bertanya sebelumnya terkait in-house training yang narasumbernya dari internal ataupun dari lembaga eksternal. Nah kebetulan kami sudah baru saja melakukan in-house training terkait BHD dan EWS Code Blue. Itu juga kami mengundang trainer-trainer dari lembaga luar. Kebetulan yang sertifikatnya juga dari lembaga tersebut yang mengeluarkan gitu. Jadi sudah tertuliskan berlaku 3 tahun gitu Bu. Apakah memang esensinya hanya ada di IHT-nya saja ataukah tadi berdasarkan dari narasumbernya yang sudah dari lembaga luar gitu Bu, karena sertifikatnya situ sudah tertuliskan 3 tahun gitu Bu. Rasanya kok dari kami saya kebetulan saya dari manajemennya juga rasanya kayaknya
sangat disayangkan begitu ketika kami sudah dapat mendatangkan trainer dari lembaga luar, tapi tidak bisa dinyatakan berlaku lebih lama. Kalau begitu ya kenapa tidak kami ambil dari luar, dari dalam saja gitu kan Bu ya? Karena itu semuanya terkait dari biaya, dari operasional begitu. Jadi saya rasa mungkin ada sedikit kebijakan atau bagaimana, itu satu Bu. Yang kedua terkait standar yang menyatakan bahwa sertifikatnya harus lulus. Nah, lagi-lagi mungkin kami baru saja melakukan di bulan Juli kemarin bahwa di sertifikat tersebut memang belum tertuliskan dinyatakan lulus, tapi kami ada bukti pretest dan post test begitu. Nah, itu apakah bisa dipertimbangkan atau bagaimana? Demikian Ibu, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. Dr. Dedi. Ya, saya coba menjawab ya. Jadi ini memang ada beberapa jenis pelatihan, mungkin kita lagi ya. Jadi in-house training internal, mungkin pelatih dari internal sudah jelas ya, tadi 2 tahun. Kemudian judulnya tetap in-house training, mendatangkan pembicara dari luar yang mengeluarkan sertifikat direktur, ya itu tetap 2 tahun. Tapi beda memang kita mengundang lembaga nih. Jadi lembaga misalnya saya dengan Perki ya. Perki untuk mentraining peserta-peserta kita, semua trainernya dari Perki. Kemudian yang mengeluarkan sertifikatnya. Yang penting kan yang mengeluarkan sertifikat oleh lembaga eksternal atau internal, itu bedanya. Kalau itu memang dikeluarkan oleh Perki misalnya, yaitu berarti kan sertifikat eksternal. Ya 3 tahun, ya 3 tahun kita ikuti. Ya, tapi yang beda adalah kalau itu yang mengeluarkan direktur, in-house training internal. Jadi meskipun mengundang dari luar, tapi mengundang sebagai pembicara, tidak kelembagaan, itu beda ya. Ya seperti contoh saya diundang sebagai, saya juga trainer nasional, tapi diundang secara pribadi memberikan in-house training, ya maka sertifikatnya adalah IHT. Kalau saya mengundang Perki, kita mengumpulkan orang, kemudian secara kelembagaan Perki melakukan pelatihan dan sertifikat dikeluarkan oleh Perki, maka itu adalah eksternal, lokasinya mungkin di rumah sakit ya. Itu juga sebenarnya salah satu alternatif untuk mengurangi biaya misalnya ya. Kita kerjasama misalnya dengan lembaga Perki, itu boleh. Karena yang mengeluarkan sertifikat lembaga ya berlaku 3 tahun Bu, tidak 2 tahun, beda. Kalau yang mengeluarkan direktur dianggap kegiatan internal rumah sakit meskipun pemateri dari luar, tapi yang mengeluarkan adalah direktur karena itu harus training, ya 2 tahun. Jadi tergantung dari yang mengeluarkan itu tadi juga. Kalau tadi disampaikan yang mengeluarkan lembaga eksternal kan berarti memang penyelenggaranya dari sana. Jadi yang mengeluarkan sertifikatnya eksternal, ya itu berlaku sesuai eksternal itu. Itu yang pertama ya. Tadi yang kedua untuk lulus, ya memang kalau dasarnya pakai sejak berlakunya peraturan ini, tadi Juli katakanlah ya, kan baru juga. Mungkin kalau saran saya Bu ya, mungkin agak dirubah ya, maksudnya diperbarui sertifikatnya, mungkin jalan tengahnya, karena kan masih baru juga. Dan sebenarnya kan standar ini sudah keluar Mei ya, cuma mungkin baru akhir-akhir ini mungkin baru tahu ya, belum tersosialisasi ya. Jalan tengahnya sih ya mungkin sertifikatnya aja diperbaiki, direvisi, saya kira itu nggak masalah karena masih baru juga. Tapi kalau yang tadi 2021 ya sudah, nggak usah apa-apa. Mungkin itu Bu Titi ada tambahan nih Bu Titi. Baik, terima kasih. Ya betul sekali ya. Jadi in-house training itu kita lihat dari penyelenggara begitu ya. Kalau memang penyelenggaranya kita memang dari luar, artinya ini kan kita kerjasama dengan pihak luar, hanya mengadakannya di rumah sakit gitu ya, diadakan di dalam supaya mengurangi cost tadi, ada biaya-biaya yang bisa kita reduce gitu ya. Ini ya kalau yang mengeluarkan dari sana ya ini termasuknya eksternal, mengikuti dengan ketentuan dari lembaga tersebut gitu ya. Ini kita mungkin membedakannya adalah penyelenggaranya. Kalau memang penyelenggaranya sepenuhnya nanti dari pembicara, kemudian sampai pengeluaran sertifikat adalah dari lembaga tersebut, maka ini dalam kategori yang eksternal tadi. Mungkin hanya menambahkan itu saja, Dr. Dedi, semuanya sudah jelas mungkin ya, Mbak Ari ya. Ya. Baik. Dari penanya sudah jelas ya. Gimana Mbak Ari? Jelas ya, mudah-mudahan bisa dinegosiasikan kembali kalau untuk sertifikat ya, karena memang masih baru gitu. Kalau misalnya pun nanti ada kendala ya minta bukti-bukti bahwa memang dikatakan lulus itu kriterianya mana dan hasil ininya mana, mungkin itu sebagai backup saja gitu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Ini sudah ada yang raise hand juga, tetapi di sini masih banyak nih Dok. Gimana? Kita masuk kemana dulu? Ikut Bu. Oke, kita langsung ke ini dulu ya sebentar ya Bu Sinta ya. Kita masuk dulu ke chat box. Ini masih ada pertanyaan lagi nih dari Arman, Rumah Sakit Surya Medika.
Assalamualaikum, mohon berkenan dijawab, Dok. Apakah tim farmasi wajib ikut dalam tim Code Blue yang bertugas? Tadi kan disampaikan ya oleh Dokter Dedi ya, salah satunya itu timnya harus ada dari farmasi. Ini gimana nih, Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi adalah komposisi dari tim Code Blue, maksudnya bukan Ya. tim jaga ya. Jadi Tim Code Blue kan ya. ada SK pengangkatan tim Code Blue. Ya, itu tadi terdiri dari dokter spesialis, dokter umum yang pelatihan, dokter anestesi, termasuk perawat dan juga farmasi itu di dalam tim Code Blue-nya. Jadi dalam bukan tim jaga ya, tapi SK pengangkatan tim Code Blue itu ada unsur farmasi karena apa? Ya itu tadi sangat berkaitan erat seperti di standar tadi kan terkait obat-obatan dan BMHP. Jadi dia bisa membantu tim Code Blue-nya ya, tim Code Blue-nya. Namun di dalam jadwal jaga Code Blue sih tidak harus ada ya. Jadi kan jadwal jaga Code Blue yang saya contohkan misalnya dokter IGD itu kan pasti selalu leadernya kan saat kejadian itu kan dokter jaga IGD atau dokter umum, kemudian perawat-perawat IGD atau perawat ICU atau perawat ruangan. Nah, itu bisa menjadi tim jaga Code Blue-nya ya. Nanti kan farmasi tapi selalu itu kan masuk dalam rangkaian tugasnya ya, ketika ada pelaporan penggunaan alat, nah kan farmasi otomatis dipanggil, tapi tidak sebagai tim Code Blue yang harus datang saya itu enggak, tapi terkait dengan obat-obatan nanti kan ini harus yang dipakai harus dilaporkan. Jadi itu juga menyesuaikan SPO rumah sakit ya. Jadi yang saya contohkan tadi itu semua harus setelah kegiatan dilaporkan ke farmasi apa yang dipakai, kemudian berapa banyak, kemudian untuk segera dilakukan penggantian saat itu juga. Jadi keterlibatannya adalah di situ ya. Jadi sebagai pengatur terkait obat dan BMHP-nya. Nah, masuk di dalam tim artinya itu tim ini SK pengangkatan tim Code Blue ya. Jadi ada di dalam di situ untuk membantu terkait farmasi. Mungkin itu Bu Titi ya. Ya, jadi dibedakan ya antara tim Code Blue-nya sendiri sama tim yang bertugas sebagai tim Code Blue yang ya. langsung ya. Ya. Ya, seperti itu. Baik, sudah jelas barangkali ya. Kita lanjutkan kembali nih, ada lagi pertanyaan bagaimana dengan EWS? Maksudnya apa ya? Early warning system ya mungkin ya. Ya, maksudnya keterkaitan dengan agak beda memang ya. Code Blue-nya ya. Mungkin maksudnya itu ya. Apa maksudnya EWS? Bedanya mungkin keterkaitan dengan Code Blue-nya. Ya. Kalau boleh saya jelaskan ya Bu Titi ya. Early warning system kan dari bahasanya sudah early warning. Jadi peringatan dini. Jadi ketika ini beda memang ya. Kalau Code Blue itu kan jelas adalah pasien henti jantung ya. Kemudian pasien kolaps itu aktivasinya Code Blue. Kalau EWS ini kan gambaran simpelnya adalah ketika misalnya ada pasien di ruangan mengalami perburukan gitu ya. Itu kan harus kita scoring. Tapi belum henti jantung ya. Jadi kalau udah henti jantung sudah nggak EWS lagi, Code Blue yang bermain. Tapi kalau pasien ini mengalami perubahan kondisi, harus kita scoring ya untuk menentukan apakah ini harus masuk di ICU misalnya. Oh, tetap bisa di ruangan. Itu kan ada indikator-indikator, ada skornya ya, EWS score. Ya. Nah, itu berbeda. Jadi EWS ini ketika kondisi pasien masih bukan kondisi henti jantung ya, ada perubahan kondisi dari misalnya awalnya stabil kok ada perubahan, nah, itu memang harus di scoring dengan EWS. Itu juga salah satu standar diakreditasi ya. Bu Titi ya, nanti itu juga harus dilatihkan juga. Jadi tapi targetnya beda, target ininya beda, pastinya beda. Kalau Code Blue itu ya memang spesifik henti jantung ya. Jadi kalau masih orangnya masih penurunan kondisi itu belum henti jantungnya bukan Code Blue, belum boleh panggil Code Blue. Code Blue itu ketika tadi sudah mulai tidak ada nadi ya, tidak ada respon ya, itu baru Code Blue bermain. Kalau misalnya baru sesek misalnya panggil Code Blue ya enggak, nanti semua pasien itu panggil Code Blue. Tapi ya itu EWS itu tadi yang untuk men-screening kebutuhan pasien ini selanjutnya apa? Apakah harus ke ruang intensif? Apakah masih bisa tetap dievaluasi di ruang rawat inap biasa? Mungkin maksudnya itu ya Bu Titi ya. Maksudnya seperti itu ya. Ibu Lestari, apakah bisa terjawab atau ada yang mau diperjelas lagi dari pertanyaan ini? Silakan open mic. Ibu Lestari. Mudah-mudahan sih jelas ya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Dedi ya kaitannya dengan EWS tadi ya. Baik Dok, satu lagi ini yang dari chatroom sebelum menjawab yang raise hand. Mohon izin bertanya untuk rumah sakit yang sudah terbentuk tim Code Blue dan terjadwal. Untuk obat-obat kita koordinasi dengan bagian farmasi. Yang kami tanyakan, apakah secara regulasi tim farmasi diikutsertakan? Oh ini sama seperti tadi pertanyaannya barangkali ya Dok. Silahkan barangkali diulas sedikit lagi Dok. Ya, jadi memang
karena obat-obatan ini sangat krusial, makanya di dalam tim Code Blue-nya ya, sekali lagi tim Code Blue-nya ini ada unsur farmasi juga untuk mensupport ya, jadi untuk memudahkan koordinasi. Itu pun sebenarnya variasi untuk tim ini banyak ya, mau ditambahkan yang lain pun boleh. Jadi kan memang tidak ada bakunya, tapi kan minimal kan harus ada tadi tenaga-tenaga yang terlatih, kemudian farmasi ya. Nah, itu ada dalam tim dalam rangka apa ya, membantu tadi melengkapi kebutuhan obat oleh untuk tim Code Blue untuk menyusun kan mungkin saja bisa saja nanti ada perkembangan ilmu atau perubahan. Nah, itu nanti koordinasinya lebih enak. Dan nanti di dalam pelaksananya yaitu setelah dipakai maka tugas dari farmasi adalah masuk dalam uraian kerja tugasnya adalah melakukan penggantian. Tadi ada SPO-nya ya, pemakaian ada, kemudian penggantian. Nah, itu penggantian kan harus oleh farmasi, bukan oleh perawat atau dokternya. Jadi nanti farmasi akan terlibat di situ, termasuk pencatatannya harus ada juga yang dipakai berapa, kemudian apa aja. Nah, kemudian harus diganti sesuai dengan listnya. Jadi list itu tidak pernah berubah ya. Jadi misalnya adrenalin 10, ya harus dicek di situ 10 terus. Kalau dipakai 2 ya diganti 2. Jadi tidak boleh juga terus ganti 20. Jadi itu nanti nggak seragam. Karena di situ di list obat emergensi itu sampai jumlahnya ada berapa ampul. Nah, itu nanti surveyor juga ketika akreditasi ngecek minta tolong dibuka. Yang sering kejadian itu pertama kadang ininya listnya sudah jelek sekali, lecek gitu ya. Karena mungkin sudah lama nggak kebaca. Itu satu. Ini mungkin untuk sharing pengalaman aja. Yang kedua, ketika dibuka jumlahnya nggak sesuai kan, dicocokkan ya, sampling aja kadang-kadang. Sampling kan nggak mungkin semua di sampling, itu nggak cocok. Kemudian yang tiga yang fatal kadang ada yang ED, ya, expired, ada yang expired itu. Nah, itu berarti menandakan tidak pernah dilakukan evaluasi penggantian sesuai dengan masa berlaku obat ED-nya itu. Yeah. Mungkin nanti perannya farmasi di situ, mulai dari perencanaan di tim sampai pelaksanaan di lapangannya adalah tugasnya seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu ya. Yeah. Terutama sekali pengecekan tadi ya dok ya? Iya betul. Jangan sampai banyak tadi. Iya. Dan dipastikan pengecekannya itu memang berjalan kontinu dan semuanya memang dilakukan. Jangan sampai ada yang bukti tertulisnya pernah dipakai sampai obatnya expired. Jadi ada regulasi kalau saya tempat kami kalau rutin itu setiap sebulan, kalau yang mau ED 3 bulan itu diganti misalnya gitu. Tergantung kebijakan rumah sakit. Karena itu bisa merugikan rumah sakit kalau obatnya nggak dipakai. Ya di situ ngedon sampai expired ya bisa ini terkait pembiayaan. Betul. Ya. Betul sekali Dokter Dedi, itu hal sepele tetapi ini penting Bapak Ibu untuk menjadi perhatian kita bersama ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan ini yang sudah raise hand, Ibu Sinta Silvia Nugraha, silahkan open mic. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Izin bertanya kepada Dokter Dedi, mungkin nanti agak banyak ya Dok ya untuk pertanyaannya terkait dengan teknis pelaksanaan dari Code Blue sama BHD-nya. Yang pertama, saya mau tanya, untuk yang pelatihan advance ini berarti untuk tim Code Blue-nya gitu, bukan tim jaganya aja. Kemudian maaf, suaranya hilang. Suaranya terputus, Ibu. Bu Sinta. Bu Sinta, wah kelihatannya ada masalah dengan jaringannya ya. Ibu kalau memang ada masalah dengan jaringan silakan tulis saja di chat room ya, nanti akan kita jawab di sana. Baik, kami persilahkan ini penanya kedua di raise hand itu Muhammad. Silakan Bapak. Ya, silakan. Masih mute Pak, maaf. Ya, silakan. Mohon maaf, Bu, izin bertanya dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Bu. Terkait dengan teman-teman yang sudah pernah melakukan TOT, cuman mungkin di sertifikatnya tidak ada jangka waktu tahunnya itu berlaku berapa tahun, gitu, Pak? Terus kemudian yang kedua, teman-teman ini kan baru akan melakukan pelatihan IHT di rumah sakit. Ya, ketentuan yang harus jadi pemateri itu harus sudah pernah melakukan pelatihan yang kriterianya kayak gimana gitu Pak? Matur nuwun. Baik, terima kasih. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Pak Muhammad ya.
Jadi yang ditanyakan ini terkait dengan sertifikat TOT dari pematerinya ya atau trainernya ya. Ini nanti mohon koreksi. Yang pertama itu dok, apa sertifikat yang tidak ada jangka waktunya. Ini sertifikat dari untuk TOT-nya atau ininya ya? Yang kalau nggak salah IHT-nya, hasil IHT-nya dok. Diterbitkan sertifikat tetapi tidak ada masa berlaku 2 tahunnya gitu. Bisa ya, seperti itu ya Pak Muhammad? Masih mute. Pak Muhammad mungkin bisa untuk yang TOT-nya Dok, untuk yang pematerinya. Yang untuk pematerinya Dok. Bu Titi. Misalnya saya pemateri yang sudah TOT ini berlakunya sampai kapan gitu ya? Kalau setahu saya nggak ada ya Bu Titi ya, kalau untuk trainernya ketika dia sudah menjalani pelatihan sebagai trainer itu memang tidak ada masa berlakunya. Kalau TOT-nya ya? Ya, TOT-nya. Tetapi kalau skill-nya nanti kan ada tuh ya, dibedakan. Ya, kecuali memang di sertifikatnya itu ada ditentukan berapa tahun masa berlakunya ya, menyesuaikan dengan sertifikat itunya, TOT-nya ya. Kemudian yang kedua, kategori dengan untuk pelatihan yang harus diikuti sebagai trainernya ya. Jadi memang kalau kriteria itu kan selalu yang dibilang memang yang mempunyai kompetensi. Kompetensi ini artinya dia sudah pernah mengikuti pelatihan ya tentunya dengan lembaga-lembaga resmi ya. Misalnya kalau dokter itu kan ya pergi ya. Kalau keperawatan misalnya BPNI, artinya lembaga-lembaga yang memang sudah diakui bahwa dia memang berhak mengeluarkan kompetensi untuk perawat itu. Jadi bukan hanya misalnya seminar itu kan nggak bisa ya Bu Titi ya, tapi memang pelatihan yang diadakan oleh lembaga yang memang dia mengeluarkan sertifikat untuk TOT. Tapi memang tidak pernah disebutkan ini misalnya harus lembaga apa-apa, itu juga memang tidak ada ininya ya Bu Titi ya. Harus kemananya, tapi kita sih selalu mengikutinya. Misalnya kalau saya ya acuannya misalnya dokter, ketika dokter jantung melakukan TOT maka dia harus pelatihan TOT dengan perhimpunan dokter jantung pergi misalnya. Mungkin perawat juga ada PPNI yang bagian ini perawatan terkait kegawatan ini mungkin juga seperti itu. Jadi yang memang lembaga resmi yang memang dia punya kemampuan untuk itu. Jadi bukan hanya sekedar ikut seminar terus bisa jadi pemateri ya enggak juga. Mungkin ada tambahan Bu Titi, ini saya juga. Ya, setuju dokter, betul seperti yang disampaikan tadi. Jadi memang kita harus memilih siapa yang memang akan menjadi narasumber atau trainernya ya. Mereka yang kompeten. Kompeten artinya dia memang sudah memiliki bukti secara tertulis memang dia sudah kompeten. Kalau kita ragu ini dari mana, berarti kita harus memintanya adalah kepada perhimpunan yang memang merujuk pada perhimpunan. Pasti akan pasti valid ya, pasti bisa seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Dedi, saya rasa cukup jelas ya Pak Muhammad Dahlan ya. Ya Bu, alhamdulillah cukup jelas. Baik, terima kasih Dok. Sama-sama Pak Muhammad Dahlan. Ya. Baik Dok, kita lanjutkan kembali nih Dok. Pertanyaan berikutnya ada di chat. Aduh, 10 menit lagi kita ya Dok, tapi pertanyaan masih banyak ini. Oke. Kita coba ini izin bertanya. Kalau pertanyaan sama nanti bisa dilewati aja. Ya, bisa langsung ini aja ya. Ini Rizka Irfansyah ini. Indikator kedatangan kurang dari 5 menit itu dicatat oleh unit pemanggil. Apakah perlu dicatat dalam buku respon code blue tiap unit? Maksudnya untuk memastikan bahwa respon time-nya sesuai nih gitu. Betul. Ya, silakan Dok. Baik, tadi sudah saya ada contoh ya formulir ketika ada kegiatan code blue. Nah, di situ salah satunya memang ada waktunya. Jadi waktu kejadian artinya ketika itu ada laporan ya, kemudian sampai waktu tim itu datang. Itu memang harus tercatat. Jadi ada di formulir pencatatan code blue. Jadi saya sempat menyampaikan di slide, tapi itu memang tidak ada bakunya juga. Monggo rumah sakit membuat formulir sendiri. Intinya kan formulir itu memang harus ada waktunya. Jadi waktu panggilan kejadian code blue-nya, aktivasi code blue, kemudian sampai tim itu datang, itu jamnya harus tertulis, jam sampai menitnya. Kemudian nanti personilnya siapa aja, kemudian tindakan yang dilakukan, misalnya defibrilasi, intubasi, atau pasang infus dan sebagainya, itu dicatat di situ. Kemudian sampai obat-obatan. Jadi obat-obatan yang dipakai apa aja, berapa banyak, itu ada dalam satu formulir code blue ya. Tadi ada saya contohkan. Cuma memang bakunya kami LRC kan juga tidak mengatur. Intinya
harus bisa tercatat berapa menit ya. Kalau dalam pelaksanaannya ya, misalnya nanti surveyor ingin melihat contoh formulir code blue yang sudah berjalan misalnya ya, ditunjukkan itu sudah paling enggak dari, karena kan surveyor tidak melihat langsung kejadian saat itu, tapi sudah ada waktunya, itu bisa menilai, oh ini 3 menit, oh ini 5 menit, itu bisa, harus ada waktunya memang di formulirnya. Nah, kalau simulasi nanti beda lagi penilaiannya, memang itu karena simulasi ya, rumah sakit kalau akreditasi biasanya memang sudah siap ya karena sudah tahu akan simulasi ya, tapi prinsipnya kita kan pokoknya ketika ada aktivasi mulai dicatat nanti aktivasinya berapa sampai tim itu datang ya, sampai datang ke pasien itu berapa menit, itu nanti dalam simulasi. Kalau melihat contoh bukti ya di formulirnya tadi harus ada memang waktunya, respon time-nya berapa menit, ada dari jamnya aktivasi code blue jam berapa, timnya datang jam berapa, itu ada di formulir code blue tadi. Mungkin itu ya. Iya, jadi sebetulnya itu penting juga ya untuk kita lakukan evaluasi mutu ya, Nah, ya betul. untuk peningkatan gitu ya. Itu sebagai salah satu bentuk evaluasi yang nanti kalau misalnya memang tidak tercapai, kita harus ngapain gitu, apa yang harus kita evaluasi kembali gitu. Apakah memang karena zonasinya yang terlalu jauh Ya, gitu, yang kemudian harus dirubah gitu ya, betul. ataukah apa gitu. Itu adalah penting kita punya record itu ya dok ya. Ya betul. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi nih dok. Ini kaitannya dengan PHP ini kelihatannya nih. Izin bertanya, jika ada code blue, semisalkan semua pencatatan dituangkan dalam lembar CPPT saja, apakah bisa tanpa harus ada form laporan resusitasi? Nah, nih, masukkan langsung di CPPT aja, boleh nggak nih dok? Nggak usah pakai form laporan resusitasi. Kalau menurut saya isinya beda ya. Jadi Ya. karena kenapa harus dibuat khusus? Karena di situ tadi dia ada mulai catatan waktunya, petugasnya siapa, bahkan nanti yang bertanya ini, itu kemudian tindakannya apa saja, obat-obatannya apa saja. Itu saya kira memang harus ada formulirnya, tidak bisa di dalam CPPT ya. Di CPPT mungkin misalnya menuliskan kondisi pasien misalnya henti jantung jam sekian dilakukan, itu tidak apa-apa ya. Itu memang harus ditulis. Jadi bukti bahwa ada kejadian memang harus tulis CPPT, tapi kan tidak sedetail dengan formulir, kan nggak ada. Kalau CPPT kan ya nanti kita swap aja nulisnya, misalnya kondisi pasien seperti apa, itu dituliskan di CPPT-nya, anti jantung jam sekian misalnya, nggak apa-apa, itu tetap boleh, tetap harus dilakukan malah ya. Kalau nggak ada pencatatan nanti tidak terekod di cerita medis, tapi kan beda fungsinya. Kalau form ini kan tadi mencatat waktunya, mencatat timnya, tindakan apa yang dilakukan, obat-obatannya dan sebagainya, jadi kondisi pasien dan sebagainya, jadi agak berbeda fungsinya, tapi memang PPPT harus tetap ditulis, nah cuma sesuai dengan format penulisan CPPT. Mungkin itu Bu Titi. Iya, masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan, tetapi kelihatannya pertanyaannya mirip-mirip dan Ya, sudah diulas tadi ya dok ya. ya. Mudah-mudahan sih bisa menjawab, dan kalau misalnya nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Dedi, tadi sudah ada kontaknya beliau, silakan, atau menghubungi kami, bisa nanti kita salurkan pertanyaan Bapak Ibu ke Dr. Dedi. Dr. Dedi, saya izin untuk minta bantuan Dr. Dedi menjawab kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan kepada kami ya dok. Siap. Ya, ini karena memang waktunya juga sudah sangat dibatasi. Ibu Sinta ya, satu lagi nih Bu Sinta, bagaimana? Sudah bisa? Bu Sinta? Halo? Ya, silakan. Bu. Lagi ya dok, Bu Sinta ya dok? Ya, boleh, nggak apa-apa. Monggo. Ya dokter. Langsung aja dok ke pertanyaan kedua. Tadi kan dikatakan bahwa ketika ada pasien atau keluarga pasien tidak sadar, itu kita langsung melakukan aktivasi code blue. Namun apabila ternyata pasien atau keluarga pasien tersebut tidak sadar, namun masih ada nafas atau ada nadinya, itu bagaimana dok? Apakah kita kalau misalkan kita hanya cukup perlu memanggil dokter jaga bangsal, kemudian kita transfer ke IGD gitu, apakah diperbolehkan atau bagaimana dok sebaiknya? Kemudian yang kedua terkait dengan form aktivasi code blue atau pelaporan resusitasi itu, kalau misalkan pasien itu mengalami ROSC, nah itu terkadang kan ROSC-nya bisa langsung ya dok ya, misalkan dia udah ROSC kemudian dia rest lagi, nah itu kita apakah perlu menulis di formulir yang baru atau cukup menulis di formulir itu juga begitu. Kemudian kalau misalkan kita ada kejadian kode biru atau code blue di lantai 8 dokter, nah itu sebaiknya, dan kita masih ada
hanya masih punya satu tim Code Blue saja dok yang bertugas. Nah itu sebaiknya apakah menggunakan lift atau menggunakan tangga atau bagaimana dok? Kalau misalkan lift kan takutnya nanti berhenti di tiap lantai dan itu bisa tidak mencapai respon time yang ditargetkan, begitu dokter. Kemudian yang selanjutnya, jika yang menemukan korban tersebut itu orang non medis begitu ya dok ya, itu batasan penilaian atau assessment awal dan juga pemberian bantuan antara non medis dan medis itu sampai sejauh mana dokter? Baik. Kemudian yang terakhir, Pertanyaannya banyak jika, sekali. Terakhir dan banyak ini sih, nggak apa-apa. Ya, Iya. ya, ya. Kemudian terkait teknis juga dok, ketika pasien OSC, nah itu kita sebaiknya untuk ini ya dok ya, terkait dengan pemasangan pipa ET-nya itu, apakah setelah ROSC atau ketika kalau misalkan kita pakai yang algoritma yang henti jantung kan itu ketika irama asistol kita sudah bisa ya, itu speknya bagaimana dok? Dan kemudian kalau misalkan ternyata kita harus pasang ET itu apakah RJP dihentikan atau tidak? Begitu dokter. Mungkin ya hanya itu aja dokter untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Sita. Diborong pertanyaan terakhir ini. Nanti kalau saya lupa mau diingatkan lagi ya. Banyak ini saya coba mencatatnya. Monggo dok. Jadi sih pertanyaannya ketika pasien tidak sadar ya, kemudian kapan kita aktifasi Code Blue gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi apakah dengan hanya cek respon, kemudian tidak ada respon, tapi mungkin ada nafas ya. Ya itu memang kalau di konsepnya bantuan hidup dasar itu kan memang untuk penemu pertama ya, itu kan tidak bisa dipastikan, itu pasti orang yang ngerti bisa melakukan pemeriksaan medis yang lengkap ya. Jadi kalau yang di konsep awal di 5C tadi itu kan pertama jelas clear area ya. Kemudian yang kedua cek respon tadi. Mencek respon itu memang belum sampai dicek nadi, tapi kita membangunkan pasien ya, ngecek responnya. Ya memang nanti pada akhirnya belum tentu semua yang kita panggil Code Blue itu orangnya henti jantung. Ya mungkin karena mungkin kita penilaiannya nggak pas mungkin ya, atau mungkin orangnya memang kebetulan awal tidak respon, begitu respon tapi tim Code Blue datang, ya sebenarnya tidak masalah ya. Ketika dia datang, oh ternyata orang yang sadar, nggak apa-apa. Tapi kan konsepnya memang kita mengejar waktu. Karena kan tidak mungkin kita pastikan dulu lah. Ini kalau yang menerima tadi tukang parkir harus menunggu berapa lama ini ngecek kesadarannya. Prinsipnya kalau sudah dilakukan pengecekan kesadaran ya, tidak ada respon ya. Kalau waktu itu disadarkan bangun ya sudah, nggak usah Code Blue ya. Artinya mungkin dia pingsan atau apa ya. Nah, kemudian kalau tidak respon ya, dicek respon, karena normalnya kalau memang dia henti jantung ya pasti nggak ada respon sama sekali, termasuk nafas ya. Nah, beda kasus nanti memang ketika sudah kita aktivasi, kemudian C yang berikutnya kan adalah cek pulse ya sama pernafasan. Nah, ini nanti untuk menentukan dilakukan RJP atau tidak ya. Tapi Code Blue kan sudah dipanggil, pasti harus dipanggil duluan ya, harus dipanggil duluan. Masalah nanti ternyata dia hanya ini tidak henti jantung tapi henti nafas, itu nanti penanganannya ada di algoritma yang advance. Saya lanjutkan lagi. Jadi ketika sudah C yang cek pulse, kalau dicek pulsnya misalnya nggak ada, itu kan pasti nggak ada nafas ya. Tapi kadang ada dicek pulse ada, tapi nafasnya nggak ada. Itu nanti penanganannya beda. Memang ada algoritmanya khusus. Jadi itu nanti butuhnya hanya bantuan nafas. Ini memang tidak saya bahas khusus karena ini forumnya mungkin kurang ini tepat ya. Nanti tapi saat pelatihan, ketika Bapak Ibu semua pelatihan itu detail ada algoritmanya memang. Jadi kita temukan ada nadi, tidak ada nafas itu ya bukan pijat jantung ya, tapi nanti bantuan nafas dengan ventilasi dengan ambubek ya. Itu. Nah, tapi kalau sudah tidak ada nadi atau henti jantung pasti tidak ada nafas ya, itu langsung RJP. Jadi konsepnya memang kadang ya mungkin ada miss ya, ternyata setelah tim Code Blue datang bangun ya nggak apa-apa, artinya itu tidak masalah, tidak harus benar-benar yang res ya kan. Kadang penilaian apalagi orang awam kan nggak ngerti, yang penting itu kan respon cepatnya. Yang penting tim Code Blue datang dulu, nanti kan setelah itu baru datang sudah bangun ya sudah nggak apa-apa, mungkin hanya pingsan tidak masalah, artinya tidak harus yang benar-benar henti jantung ya, itu kan cara anunya gitu. Tapi kalau di aplikasi ya tidak semuanya bisa seperti itu, mungkin penilaiannya bisa salah ya. Itu mungkin itu yang pertama ya. Jadi tetap pokoknya intinya tidak ada respon. Kalau algoritma ATLS ya harus panggil tim ya, meskipun nanti ternyata nggak dipakai devipnya nggak apa-apa ya, tapi kan sudah siap.
Kemudian yang kedua ROSC, yang pertanyaan berikutnya ROSC, kemudian RES lagi. Selama itu masih dalam satu rangkaian di aktivasi code blue-nya ya satu pelaporan. Tapi kecuali misalnya sudah sudah ROSC, kemudian pindah ICU, kemudian RES lagi. Nah ini kan beda lagi kejadiannya sudah. Tapi kalau dalam satu rangkaian kan memang sering juga setelah diresusitasi sempat ROSC itu tiba-tiba RES lagi ya diresusitasi itu masih satu rangkaian, jadi tidak perlu form baru. Tapi kalau sudah memang misalnya dipindah tadi kan ROSC pindah di ICU, nah itu kan sudah berbeda lagi kejadiannya, jamnya sudah beda. Nah itu bisa dibuat pencatatan lagi. Nah, itu terkait ROSC, kemudian masalah lantai 8. Nah ini memang harus simulasi. Jadi ini juga ya kalau mau dilihat masing-masing rumah sakit kecepatan liftnya aja beda ya, Bu Titi ya. Kalau liftnya bagus itu kayak hotel itu kan lantai 5 lantai, 8 lantai ditambah. Ya itu memang simulasi ya. Rumah sakit harus menentukan jalur yang tercepat. Nah kalau 8 lantai dengan jalan kaki, saya nggak tahu itu kira-kira ya, lebih cepat atau itu simulasi memang ya. Monggo itu kebijakan rumah sakit ya. Jadi itu harus memang dicoba, semuanya dicoba, akhirnya sampai menemukan 5 menit ini. Kalau dua-duanya nggak menemukan ya memang alternatifnya ya harus tadi solusinya mungkin seperti sampaikan ya perlu penambahan tim yang di area yang lantai atas misalnya. Mau nggak mau seperti itu. Karena kalau hanya ada misalnya kita paksakan satu tim code blue tapi respon time-nya 15 menit ya buat apa? Pada akhirnya akan terlambat dan tidak bermanfaat. Ya memang harus ada evaluasi. SDM-nya kurang ya, itu SDM-nya dilatih. Itu tugas rumah sakit. Jadi konsekuensi misalnya sudah bisa bikin 8 lantai, saya kira ya uangnya ya banyak pastinya ya. Bisa menyekolahkan itu kan komitmen. Itu nanti komitmen dari pimpinan untuk mensupport ini. Insya Allah ada banyak jalan untuk mencapai itu. Dan nanti evaluasi memang, makanya harus ada simulasi apakah bisa tercapai 5 menit atau enggak. Mau naik tangga, naik lift itu harus dicoba. Saya tidak bisa, harus naik lift, nggak bisa ya. Saya nggak tahu kondisi rumah sakitnya, tapi itu harus disimulasikan. Kemudian non medis batasannya. Tadi saya lupa batasan apa ya. Kalau non medis ya intinya BHD tadi ya. Jadi dia melakukan penilaian awal, kemudian mengaktifasi, kemudian cek pulsnya, kemudian pijat jantung. Wis di situ terus. Itu aja, pijat jantung sampai timnya datang. Ya, di situ aja. Jadi nanti kalau sudah tim ya bukan dia juga yang melakukan kejut listrik, sudah ada timnya. Jadi memang hanya sampai pijat jantung ya, mulai dari awal tadi. Di aplikasi sih aplikatifnya ya, maksudnya kalau kita memberikan pelatihan lebih baik kita agak over, misalnya kita sampaikan kalau Bapak Ibu menilai kok ini meragukan ya nadinya ada enggak, aktivasi saja tidak apa-apa, itu lebih bagus ya, kita lebih over. Terus ternyata dibangun kan enggak masalah, tapi kalau ternyata dia enggak ketolong itu kan lebih ini ya, kasihan pasiennya. Jadi tetap ketika ada misalnya karena dia bukan non medis kemudian bingung ya mesti ngecek ini nadinya atau cek responnya nggak jelas, aktivasi saja nggak apa-apa ya, rumah sakit kan nggak rugi gitu, tapi keselamatan pasien tetap terjaga. Terakhir ini mungkin ya tadi ROSC terkait ETT ya, jadi intubasi memang itu juga satu nanti ada di algoritma. Jadi di algoritma ACLS itu kan setelah aktivasi kodu, kemudian pasang devib-nya, evaluasi irama, kalau belum ada infus, pasang infus dulu, masuk obat adrenalin dan sebagainya, termasuk nanti pada siklus kedua itu kalau memang pasien masih dalam kondisi RES, itu memang ada pilihan untuk dilakukan intubasi. Nah, itu memang tempatnya adalah pada saat resusitasi. Jadi masih rest ya intubasi. Apakah harus berhenti? Idealnya memang sambil jalan, tetap tidak boleh. Karena kan salah satu prinsipnya high quality CPR itu minimal interruption, atau tidak boleh terus pasien dibiarkan lama pasang intubasi 2 menit ya itu nggak boleh. Jadi tapi memang aplikasinya tidak mudah. Kalau yang melakukan expert dokter anestesi ya atau yang terlatih itu saya kira sambil RJP bisa. Tapi toh kalau misalnya sulit ya boleh berhenti tapi sebentar. Artinya kalau lama sulit itu jangan dibiarkan pasang terus. Misalnya gagal RJP lagi dulu gitu. Ya itu aplikasi aja. Kalau secara teori sih harusnya tetap sambil ini RJP sambil pasang ETT, tapi itu kalau dokter anestesi mungkin mudah sekali, tapi kalau yang dokter umum atau yang lainnya ya tidak semudah itu ya. Jadi itu terkait ETT. Nah nanti misalnya sudah ROSC apakah harus dipasang TT itu pasti itu penilaian nanti ya, setelah misalnya karena beda setelah nanti outputnya di form code blue itu kan juga ada meninggal, ada ROSC ya. Nah kalau ROSC ini kan nanti di dalam rangkaian bantuan hidup dasar itu juga ada tadi kita melakukan melakukan perawatan secara intensif. Nah, itu termasuk kita nilai TTV-nya, tensinya,
pernafasannya, saturasinya. Artinya kalau orang yang sudah kembali 456, saya pernah mengalami itu, orang langsung sadar gitu ya. Artinya nggak perlu kita intubasi. Buat apa? RR-nya normal, saturasi normal, tapi ya tetap mungkin masuk ruang intensif untuk observasi perlu kan, monitor ECG dan sebagainya. Kita cari penyebabnya dari lab-nya, dari ECG-nya, dan lain-lain itu perlu. Tapi kalau intubasi tergantung kondisi indikasinya. Ketika ada gagal nafas, misalnya saturasi, ada targetnya kok, saturasinya di bawah 94, RR-nya di atas 30 misalnya, itu ya kesadaran menurun, misalnya belum 456, itu ya ada tempat untuk intubasi. Jadi tergantung indikasi klinis untuk tindakan intubasi. Oh, catatan saya sudah ini. Mungkin ada kelewatan nggak? Semoga sudah bisa terjawab semua ya. Ya. Ya, baik. Saya rasa bisa terjawab semua. Memang sangat menarik sekali ya, Dok, kalau kita bicara Ya. tentang code blue, kita bicara tentang BHD yang dihubungkan dengan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Pastinya ini banyak hal yang harus bisa kita bicarakan di sini. Banyak materi yang harus kita bicarakan. Mungkin next time kita akan juga membuat suatu acara yang lebih teknikal lagi, barangkali yang tadi diharapkan teknis RDP-nya atau code blue-nya mungkin lebih ke sana. Nanti kita pikirkan kembali untuk ini ya, Dokter. Mudah-mudahan nanti Larsi bisa memfasilitasi untuk lebih lanjut tentang code blue dan BHD. Baik, Bapak Ibu, ini sudah di penghujung waktu dan sudah melewati dari batas waktu yang sudah kita tentukan bersama. Sampai dengan pukul 11, kita sudah masuk di 11.07. Sebelum ditutup, Dokter Dedi, silakan closing statement-nya. Iya. Terima kasih Bu Titi. Jadi closing statement-nya adalah yang pertama bahwa bantuan hidup dasar dan aktivasi code blue ini adalah tugas rumah sakit ya, untuk bisa mencapai sesuai standar tadi, misalnya kurang dari 5 menit, karena itu evidence base-nya memang seperti itu ya. Jadi Larsi atau standarisasi itu bukan asal aja 5 menit, tapi itu ada evidence base-nya dan di himpunan jantung maupun di dunia pun memakai itu. Jadi 5 menit itu adalah memang waktu yang optimal. Nah, tugas rumah sakit adalah memang bagaimana caranya itu bisa tercapai. Artinya tidak cukup hanya sampai sudah punya tim code blue, sudah punya alatnya, tapi layanannya belum bisa seperti standar itu, harus evaluasi terus. Itu nanti terkait dengan mutu dan keselamatan pasien. Nah, salah satunya kan ada pelaporan nanti. Jadi tim code blue ini kan harus lapor nih ke direktur, misalnya ada kejadian code blue 10 menit lah, 8 menit, ya itu kan nanti ada evaluasi apa penyebabnya. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh rumah sakit dalam upaya tujuan utama adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dan yang paling penting, anggaplah pasien itu misalnya keluarga kita sendiri ya. Jadi ketika keluarga kita telat mendapatkan pertolongan, itu kan tentunya kita bisa merasakan bagaimana kondisi pasien maupun keluarganya ya. Tapi kalau rumah sakit bisa mengupayakan dengan maksimal, kalau hasil sih memang tidak semua code blue itu akan hasilnya RUSC ya. Pengalaman saya juga lebih banyak yang meninggal ya tadi terkait komorbid apalagi penyakit jantung. Tapi masih ada peluang untuk pasien itu bisa RUSC, dan bayangkan itu di awalnya dia henti jantung tiba-tiba bisa bangun ketawa-ketawa bisa pulang. Itu kan juga heroisme kita sebagai insan rumah sakit, saya kira sangat bagus itu untuk image-nya. Mungkin itu Bu Titi. Baik, terima kasih Dr. Dedi atas closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kita sudah mengikuti seluruh rangkaian acara